Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih Bapak Ibu semuanya yang sudah hadir membersamai kami di webinar Tiga Edukasi Global atau kita sering sebut Tiglo. Webinar kita ini selalu ada setiap bulan gratis gitu. Jadi kita setiap bulan ada webinar gratis dan itu Bapak Ibu bisa pantau semuanya di grup anggota Tiglo ya, ada Tiglo Scopus 1 maupun Tiglo Scopus 2. Insya Allah kita akan selalu berusaha menyajikan narasumber yang sangat-sangat hebat sudah terverifikasi setiap bulannya gitu ya. Dan malam hari ini kita akan mengadakan webinar gratis coaching klinik Scopus, tips and trick artikel disukai editor Scopus. Yang alhamdulillah malam hari ini kita dihadiri narasumber yang sudah kita tunggu, itu Dr. Muhammad Archie Maulidia gitu. Dan beliau ini sudah mempunyai 32 dokumen Scopus, hak indeksnya banyak dan bagian seri editor juga reviewer di Springer, di Elsevier dan beberapa jurnal Scopus lainnya. Itu dan beliau juga pengelola jurnal Sinta juga sehingga ini nggak salah-salah saya hadirkan ke Bapak Ibu semuanya untuk memberi kita bagaimana sih artikel kita itu disukai oleh editor gitu karena beliau merupakan editor. Jadi kita akan tahu sudut pandangnya, akan tahu apa yang harus ada, komponennya dan lain-lainnya. Baik, Bapak Ibu semuanya, pasti ini sudah tidak sabar ya, namun saya mohon izin untuk memandu kita semua untuk memulai acara malam hari ini dengan doa bersama. Untuk malam hari ini, marilah kita berdoa, berdoa dipersilahkan. Berdoa tidak dibatasi. Siap, kita langsung sapa saja narasumber kita. Halo, Pak Dr. Archie. Pak Archie, apa kabar? Alhamdulillah baik Mas Agung. Alhamdulillah. Sehat nggih? Sehat, sehat, sehat. Wah, ini sibuk sekali. Udah dari Jepang, terus kemarin ke Singapura, terus terakhir di Jakarta 1 minggu untuk ikut TOT ya. Jadi ini Iya, Bapak Ibu semuanya, Mas Archie kemarin kita mereschedule karena beliau memang ada banyak acara di luar negeri dan itu bagian dari pencapaian beliau dan malam hari ini saya bersyukur beliau merelakan waktunya untuk hadir di tengah-tengah kita gitu. Makasih ya Pak Archie ya. Oke, Pak Archie, siap, siap, siap eh Mas Agung. mungkin kita langsung lanjut aja karena yang ditunggu teman-teman ini bukan saya nih. Jadi kalau saya lama nanti mereka, waduh, ini langsung saja waktu dan tempat saya serahkan ke Pak Archie Monggo. Baik, terima kasih Mas Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu. Waalaikumsalam. Semuanya ini lagi persiapan lomba-lomba atau mungkin sedang lomba-lomba juga di rumahnya. Tapi mohon maaf sekali baru bisa bergabung hari ini. Yang seharusnya minggu lalu kalau nggak salah ya. Tapi ternyata minggu lalu ada kegiatan yang tidak bisa saya tinggalkan gitu. Jadi kita baru bisa bertemu hari ini. Saya senang sekali bisa eh, bertemu, berdiskusi mungkin hari ini juga dengan Bapak Ibu, mungkin belajar juga dari apa yang pengalaman-pengalaman yang Bapak Ibu miliki. Saya akan sedikit berbagi tentang apa yang sudah saya alami gitu ya. Pengalaman-pengalaman saya juga berkaitan dengan penulisan artikel di jurnal yang terindeksasi Scopus atau Web of Science seperti itu. Saya izin share screen. Apakah sudah terlihat, Bapak Ibu? Kalau pumping harga dulu. Iya, sudah Mas. Sudah. Baik, Alat pumping ini. Pumping manual. baik, Bapak Ibu. Jadi untuk judul ya, judul dari eh, PowerPoint saya itu saya beri nama Tajid Knowledge Research and Publication Trajectory karena memang kenapa saya beri nama Tajid Knowledge? Karena ini memang murni merupakan bagian dari pengalaman yang saya miliki dan saya alami ketika proses
menulis artikel jurnal Scopus, mulai dari riset, mulai dari mencari ide sampai pada akhirnya submit dan seterusnya begitu. Jadi tentu mungkin Bapak Ibu mengalami pengalaman yang berbeda, tentu mungkin ada beberapa Bapak Ibu yang mungkin punya insight yang berbeda dari apa yang saya sampaikan. Karena mungkin kita punya pengalaman berbeda, submit di jurnal-jurnal yang berbeda, mungkin bidang keilmuannya juga beda-beda gitu ya. Tapi mungkin apa yang saya sampaikan hari ini bisa sedikit memberikan gambaran kira-kira kalau kita mau ke Scopus, apa sih yang harus kita persiapkan gitu. Ada beberapa hal memang yang sudah apa ya istilahnya, sudah paten begitu yang harus kita siapkan gitu ya untuk menyasar jurnal-jurnal yang bereputasi atau yang terindeks Scopus atau Web of Science begitu. Itulah yang akan coba saya share ke Bapak Ibu pada malam hari ini. Ini beberapa hal yang nanti akan saya sampaikan gitu ya. Jadi apa yang kita bagaimana kita memulainya, kemudian publikasi itu seperti apa, masalah dan solusinya bagaimana, dan mungkin nanti ada sedikit diskusi ya, bukan praktik gitu ya berkaitan dengan apa yang sudah kita dapatkan malam hari ini. Nah, kita mulai dari apa yang harus kita lakukan gitu ya untuk mengawali proses penulisan artikel di jurnal Scopus. Jadi kita mulai dari mencari ide, Bapak Ibu. Jadi mencari ide itu kalau yang saya lakukan selama ini itu selalu 3 hal ini. Ini kalau misalkan Bapak Ibu asumsinya belum punya topik riset atau belum benar-benar blank mau nulis apa tuh nggak tahu. Ini tidak berlaku untuk Bapak Ibu mungkin yang saat ini sedang menempuh studi S3 gitu, yang sudah punya topik riset yang jelas, sudah punya proposal mungkin atau bahkan mungkin sudah punya data penelitian, nah itu tidak berlaku. Tapi mungkin untuk Bapak Ibu yang masih blank gitu ya, belum ngerti mau nulis apa sih ini, mau ke Scopus tapi bingung mau nulis apa gitu. Nah, yang saya lakukan itu 3 hal ini. Yang pertama, baca, kemudian modifikasi, dan kemudian kita tulis ulang. Nah, maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah Bapak Ibu harus mulai merubah skop pencarian referensinya ke artikel-artikel yang terindeks di Scopus. Itu dulu yang pertama. Jadi sumber bacaannya dulu yang diganti. Kalau misalkan Bapak Ibu mengincar saat ini artikel-artikelnya atau manuskripnya mau diterbitkan di jurnal Scopus, maka referensinya itu harus kita rubah dulu direksinya. Jadi yang artikel yang terindeks Sinta atau di Crossref atau di UAJ itu kita singkirkan dulu. Jangan dibaca dulu. Jadi fokus mencari referensi dari artikel-artikel yang terindeks di jurnal Scopus dan Web of Science. Itu dulu. Sedikit banyak sumber bacaan ini atau referensi-referensi yang digunakan ini akan membantu Bapak Ibu menulis manuskrip yang sesuai standar dari jurnal-jurnal yang terindeks Scopus atau Web of Science. Jadi secara tidak langsung gitu akan nanti terpengaruh, oh yang dimau di Scopus itu kayak gini loh. Oh maunya tuh introduksinya seperti ini. Oh maunya tuh metodologinya seperti ini. Nah itu akan nanti sedikit banyak akan terbantu jika Bapak Ibu sumber bacaannya sudah mulai diganti direksinya ke jurnal yang terindeks Scopus dan Web Science gitu dulu. Jadi pertama baca-baca dulu artikel-artikel yang banyak gitu ya. Biasakan gitu membaca mungkin sehari satu gitu untuk memahami dan untuk mencari sekaligus mencari referensi kira-kira di bidang keilmuan saya itu saat ini update-nya apa sih gitu. Kayak saya misalkan saya bidangnya adalah di pendidikan sekolah dasar gitu ya. Saya mungkin tadi belum perkenalan sedikit. Jadi saya ini dosen Bapak Ibu di Prodi PGSD di Universitas Mataram, Nusa Tenggara Barat gitu. Jadi karena bidang saya pendidikan sekolah dasar, fokusnya di matematika sekolah dasar, maka ya saya akan baca artikel-artikel yang berkaitan dengan topik matematika di sekolah dasar. Seperti itu. Nah, itu akan membantu saya mengetahui tren risetnya seperti apa, mengetahui tren publikasi tulisannya tuh sekarang seperti apa. Nah, itu akan sangat membantu seperti itu. Setelah Bapak Ibu membaca, Bapak Ibu bisa menggunakan salah satu aplikasi yang sangat powerful menurut saya dalam pencarian sumber referensi, terutama kalau mau spesifik ke mencari database ke Scopus gitu ya, itu bisa pakai POP. Mungkin Bapak Ibu banyak yang sudah menggunakan. Nah, ini menurut saya salah satu
software pencarian referensi yang sangat powerful gitu. Jadi karena kita bisa membatasi database-nya Scopus, kemudian kita bisa membatasi tahunnya, kita bisa membatasi keyword-nya sesuai dengan bidang keilmuan kita gitu. Jadi memang menurut saya penggunaan POP itu akan sangat membantu Bapak Ibu mencari referensi-referensi di bidang keilmuannya Bapak Ibu yang terindeks Scopus gitu. Kemudian setelah kita membaca, kemudian kita mulai masuk tahap modifikasi. Nah, ini modifikasi ini tahap yang paling menyenangkan buat saya. Jadi dalam modifikasi ini ada tiga langkah utama yang biasanya saya lakukan. Saya akan langsung berikan simulasi. Ini adalah salah satu artikel dari dosen saya dulu di Universitas Negeri Malang, dosen S2 saya, namanya Pak Sukoryanto. Beliau punya judul artikel Utilization of Information Processing Theory to Identify Student Thinking Interference of Global Type in Solving Permutation Problems. Nah, di dalam benak saya, menurut saya ketika saya membaca artikel ini, variabel interferensi berpikir ini adalah variabel yang sangat menarik menurut saya. Jadi ini intervensi berpikir ini saya masih jarang ada artikelnya yang saya baca berkaitan dengan bidang ini. Kemudian menurut saya bikin orang penasaran juga apa sih intervensi berpikir gitu. Jadi menurut saya variabel intervensi berpikir ini sangat menarik untuk kita gali lebih dalam. Nah, pertanyaannya adalah apakah ini sesuai dengan bidang keilmuan saya? Pak Sukoryanto, beliau kan dari Prodi Pendidikan Matematika. Ketika saya baca artikel ini ternyata subjeknya si Pak Suko itu adalah siswa SMP ternyata. Jadi artikel beliau ini menyasar di siswa SMP. Padahal kan tadi yang saya sampaikan sebelumnya, saya ini kan dosen prodi PGSD, yang mana risetnya memang di matematika, tapi di matematika sekolah dasar. Maka yang saya lakukan apa? Oke, yang saya lakukan adalah mencari tahu sebenarnya intervensi berpikir ini apa sih, gitu. Simple aja, langsung kita googling aja. Intervensi berpikir adalah apa? Nggak usah menggunakan mesin pencarian yang ribet-ribet gitu ya Bapak Ibu. Setelah saya googling, ternyata saya tahu bahwa intervensi berpikir itu ada dua. Ada yang namanya intervensi berpikir proaktif, ada yang namanya intervensi berpikir retroaktif. Nah, kalau intervensi berpikir proaktif, itu informasi lama menghalangi kemampuan mengingat informasi baru. Kalau intervensi retroaktif, itu kalau informasi baru menghalangi kemampuan untuk mengingat informasi lama. Nah, di dalam pengalaman saya riset di sekolah dasar, yang lebih sering terjadi di anak-anak SD itu adalah intervensi retroaktif ternyata. Jadi anak-anak itu kalau baru naik kelas 4 misalkan, ditanya materi kelas 3-nya mereka udah lupa ketika persepsi. Nah, itu sangat sering saya temui di siswa-siswa sekolah dasar. Sehingga dari situ, dari judulnya Pak Sukaryanto yang untuk anak SMP tadi, dari variabel intervensi berpikir yang umum tadi, saya buatlah judul baru, Retroactive Thinking Interference. Jadi ini adalah retroaktif atau berpikir retroaktif, intervensi retroaktif yang lebih spesifik sesuai dengan bidang keilmuan saya di sekolah dasar. Karena fenomenanya yang lebih sering saya temui di sekolah dasar adalah yang retroaktif daripada yang proaktif. Itu maksud saya. Jadi dari judul yang sudah ada, kita baca, kemudian kita telaah, kita kaji, itu maksudnya apa, kemudian kita adaptasi sesuaikan dengan bidang keilmuan kita. Jadi saya punya variabel baru jadinya, namanya retroactive thinking interference, intervensi berpikir retroaktif, yang lebih sesuai dengan bidang keilmuan saya. Nah, itu juga bisa Bapak Ibu lakukan. Jadi Bapak Ibu bisa tadi dalam proses mencari sumber bacaan tadi mungkin ketemu satu variabel yang, wah ini kok menarik banget variabelnya. Setelah cari tahu, oh ternyata ini bisa loh disambungkan atau bisa dikonek ke apa namanya bidang keilmuan saya gitu. Nah akhirnya dicari benang merahnya, kemudian nanti tinggal di apa namanya dijahit gitu menjadi judul yang baru seperti ini. Nah, ini adalah tahap modifikasinya. Baru setelah
kita ketemu apa namanya topik yang baru yang kita hasilkan dari hasil telaah dan modifikasi tadi, baru kita mulai menulis. Nah, kita mulai tahap menulis. Sebelum menulis, jadi Bapak Ibu, saya perlu memberikan apa ya istilahnya disclaimer gitu ya ke Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu ada mungkin yang ketika melihat gambar ini melihat burung terlebih dahulu, coba bisa raise hand nggak? Ada mungkin yang pertama kali dilihat gambar ini adalah burung? Oke, ada beberapa orang yang ketika melihat ini adalah burung ya. Kalau melihat gorila, ada berapa orang kira-kira? Yang ketika melihat gambar ini melihat gorila. Oke, ada beberapa juga ya. Sekarang kalau yang melihat harimau untuk pertama kali. Oke, oke, kayaknya gorila paling dikit ya. Nah, ini yang paling banyak biasanya. Kalau yang pohon, yang pertama kali melihat gambar ini melihat pohon. Oke. Nah, ini biasanya paling banyak pohon memang. Nah, sebenarnya makna dari hal yang ingin saya sampaikan adalah penulis itu menulis ya, kegiatan menulis itu adalah kegiatan yang sangat subjektif Bapak Ibu. Jadi mungkin Bapak Ibu ada yang melihat dari sisi harimau, ada yang mungkin melihat dari sisi burung, ada yang mungkin melihat dari sisi gorila, dan ada mungkin yang melihat dari sisi pohon. Jadi tidak ada hal baku dalam menulis. Sangat subjektif, sehingga itulah yang dimaksud gaya selingkung itu tadi. Jadi kadang-kadang karakter penulisan saya mungkin nanti akan berbeda dengan karakter penulisan yang Bapak Ibu hasilkan. Mungkin secara poin-poin akan terisi semuanya gitu ya, apa yang harus ada. Oh ini misalkan saya menuliskan gapnya itu cara saya seperti ini. Bapak Ibu mungkin lebih nyaman atau lebih srek kalau misalkan nggak Mas saya nggak mau pakai gap yang terlalu teoritis. Saya maunya gapnya metodologis misalkan. Ya itu nggak masalah. Yang penting gapnya ada gitu. Jadi gaya penulisan itu seperti itu. Eh, nggak ada yang salah dari gaya penulisan. Jadi bisa aja tulisan Bapak Ibu yang menurut Bapak Ibu mungkin sederhana itu bisa saja diterima oleh reviewer. Dan mungkin Bapak Ibu yang mungkin enggak kok tulisan saya ini udah kompleks, udah lengkap, udah sangat teoritis gitu. Tapi itu bisa saja ditolak gitu. Karena memang nggak ada yang benar dan nggak ada yang salah. Ini tergantung selera reviewernya aja dan selera editornya tentu saja. Misalkan kita merasa tulisan kita udah bagus banget, penelitiannya udah oke banget, datanya udah rigor banget gitu ya. Tapi ternyata reviewer nggak suka, ya percuma, ya nggak akan diterima gitu. Mungkin bukan di jurnal itu jodohnya, tapi di jurnal yang lain gitu. Nanti saya di belakang akan berikan pengalaman saya juga berkaitan dengan ini. Jadi memang menulis itu nggak ada yang benar, nggak ada yang salah Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu merasa kok gaya penulisan saya beda banget ya sama yang nanti di-share sama Mas Arci misalkan. Nah, ya nggak apa-apa gitu, nggak ada yang salah dan nggak benar gitu. Bisa saja gaya penulisan Bapak Ibu akan disukai oleh reviewer yang seperti apa, dan tulisan saya akan reviewer yang seperti apa gitu. Hanya saja nanti saya akan berikan beberapa poin kunci gitu ya, mana kira-kira eh, hal-hal yang wajib ada gitu ya dalam proses penulisan artikel yang terindeks, yang kita mau submit di jurnal terindeks Scopus gitu. Oke. Oke, ini anatominya dulu. Jadi, lagi-lagi ya Bapak Ibu, ini selingkung yang saya miliki gitu ya. Jadi, saya kalau menulis karakternya seperti ini, nanti kalau mungkin ada Bapak Ibu yang berbeda, ya dipersilahkan gitu. Yang pertama untuk judul saya biasanya akan batasi di draft awal itu 15 kata. Meskipun nanti ketika dapat komentar reviewer atau ketika dapat komentar editor akan bisa nambah jumlah katanya. Atau bisa berkurang sih, tapi kemungkinan akan nambah karena 15 kata itu sebenarnya sangat sedikit. Biasanya mereka akan minta untuk saya lebih menonjolkan apa, memberikan memperkuat di bagian mana di judul supaya lebih bisa menggambarkan isi manuskrip gitu. Karena memang saya biasanya di draft awal itu ngasih judulnya nggak terlalu panjang.
Kemudian abstrak itu juga saya biasanya saya batasi maksimal 200 kata. Jadi kalau nanti di reviewer bilang kurang, ya saya tambahin. Kalau misalkan enggak, ya sudah cukup gitu. Jadi nggak pernah panjang-panjang abstrak saya. Keywordsnya maksimal 5 kata. Itu untuk yang halaman awal. Untuk yang pendahuluan, saya isinya hanya biasanya mostly 5 sampai 6 paragraf. Biasanya kurang dari itu juga. Bisa saja kurang dari itu. Karena paling saya hanya menuliskan konteks, gap, novelty, tujuan, dan literatur review kalau misalkan literatur reviewnya itu diminta di template jurnal. Jadi kalau misalkan saya baca author guidelines-nya, kemudian jurnal itu mewajibkan untuk diberikan literatur review, maka saya berikan. Dan itu saya gabung di pendahuluan biasanya, di introduction. Tapi kalau misalkan saya baca di guidelines-nya ternyata tidak wajib ada literatur review, maka saya biasanya tidak menambahkan literatur review. Jadi saya hanya introduction, isinya konteks, gap, novelty, tujuan, research question, kemudian literatur review. Di method, nah itu minimal saya berikan 4 ini, minimal yang selalu saya ulang-ulang. Nanti kalau misalkan tergantung desain penelitiannya, misalkan saya lagi riset tentang kualitatif yang etnografi, misalkan biasanya di sana saya tambahin tentang verifikasi data dan keabsahan data. Tapi kalau misalkan kuantitatif yang sifatnya survei, misalkan non intervensi begitu, biasanya 4 ini saya sudah cukup. SEM, kemudian mediasi, moderasi itu biasanya saya cukup 4 subbab ini saja. Jadi desain penelitian, kemudian partisipan atau subjeknya. Kalau kuanti saya biasanya pakai istilah partisipan. Kalau kuali saya biasa pakai istilah subjek. Di pendahuluan tadi juga begitu. Kalau kuanti saya biasanya pakai istilah research question. Kalau kuali saya biasanya pakai istilah tujuan. Begitu. Jadi saya agak bedakan. Ada sih beberapa artikel saya juga yang ada tujuan dan ada research questionnya. Itu tergantung permintaan reviewer biasanya. Kalau pas proses review, reviewernya minta ya nggak cukup ada tujuan, harus ada research question. Nah ya tetap saya kasih gitu. Tapi kalau misalkan di awal biasanya di drafting awal, kalau risetnya kuali baru saya kasih tujuan, kalau kuanti saya kasih research question. Begitu kalau kalau saya. Sebentar Bapak Ibu saya ambil sesuatu dulu. Eh, oke, tadi sampai mana ya metode ya? Oke. Kemudian kalau hasil, saya selalu lagi-lagi kalau misalkan kuantitatif, saya akan fokuskan pada menjawab hipotesis atau research question-nya. Kalau misalkan kualitatif, saya akan lebih fokus pada menjawab tujuan penelitiannya. Pembahasan itu isinya kalau saya selalu komparasi dengan teori atau riset sebelumnya. Kemudian komparasinya seperti apa, nanti saya argumentasikan. Nah, ini yang sering lupa sebenarnya. Jadi di pembahasan itu tidak boleh hanya tempelan-tempelan dari rujukan-rujukan, Bapak Ibu. Jadi di sini tuh justru Bapak Ibu harus memberikan banyak argumen. Tentu didukung dan diperkuat oleh rujukan-rujukan, baik dengan teori atau baik dengan riset sebelumnya yang relevan, tapi harus ada argumennya. Karena kalau tidak ada argumennya, biasanya reviewer kurang suka dengan pembahasan atau discussion yang tipenya seperti itu. Kemudian mungkin yang perlu saya highlight juga di bagian metodologi, itu juga perlu sangat detail, penulisannya gitu ya. Saya nanti mungkin akan berikan satu contoh mungkin untuk gambaran kira-kira seperti apa metodologi yang
cukup disukai gitu ya. Kemudian kesimpulan itu isinya cukup tiga ini kalau saya biasanya. Jadi adalah sintesa dari hasil dan pembahasan, kemudian implikasi atau signifikansi penelitiannya apa, dan limitasi penelitiannya apa. Hanya tiga ini biasanya, dan hanya 3 paragraf biasanya. Jadi saya buat masing-masing ini 1 paragraf begitu. Nah, referensi kalau saya, nah lagi-lagi Bapak Ibu ini selera ya. Mungkin ada Bapak Ibu yang lebih banyak atau bahkan mungkin lebih sedikit gitu ya. Tapi kalau saya seleranya ya pokoknya minimal 30 sampai 40 referensi dan sebisa mungkin adalah referensi yang ber-DOI. Karena referensi yang ber-DOI ini disukai oleh editor jurnal. Jadi ketika Bapak Ibu menggunakan referensi yang ber-DOI, maka visibilitas dari jurnal itu akan naik. Nah, itu yang disukai oleh editor. Makanya mereka akan lebih senang ketika kita menggunakan referensi-referensi yang ber-DOI gitu. Kemudian, nah oke. Nah sekarang saya ingin bertanya ke Bapak Ibu. Saya punya 5 judul. Ini semuanya 5 judul artikel-artikel yang saya publikasikan, Bapak Ibu. Jadi ini judul-judul artikel yang saya miliki. Kira-kira menurut Bapak Ibu, apa kesamaan dari kelima judul ini? Mungkin ada Bapak Ibu yang mau berpendapat? Silakan. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, 5 judul. Silakan. Mungkin ada yang bisa mengidentifikasi kira-kira selalu muncul ini Mas di judulnya. Nah, kira apa? Kira-kira. Oke, kita lihat coba kolom komentar ya. Ada anak judulnya, ada titik 2. Oke, betul ya Bapak Ibu. Saya cukup menyukai apa ini ya, semikolon ya. Jadi seringkali di judul-judul yang saya miliki itu saya menggunakan semikolon. Oke, sama-sama studi kasus. Oke, studi kasus sepertinya hanya muncul di judul yang keempat ini, jadi bukan itu. Digital media, digital media sepertinya tidak muncul di judul yang ketiga, jadi bukan itu. Analisis SEM muncul di judul yang kedua dan judul yang ketiga sebenarnya. Ya, ini penggunaan SEM sih, tapi tidak semua. Apa kira-kira Bapak Ibu? Yang selalu muncul di judul-judul saya. Subjek SD, of course, karena saya bidangnya di sekolah dasar, tapi oke lah. Baik ya, elementary school memang menjadi apa namanya subjek penelitian saya. Jadi selalu kalau nggak primary school ya pasti elementary school. Verb ing, oke, kata kerja, oke, bagus ya. Jadi ada investigating, ada measuring. Kemudian judul ketiga tidak muncul, ada contextualizing. Oke, di judul kelima nggak muncul. Perbandingan 2. Kan ini mestinya perbandingan 2 nih. Versus NN. Oke. Apa kira-kira yang selalu muncul di semua dalam bidang pendidikan, khususnya pembelajaran pengembangan kualitas pendidikan? Oke. Semuanya di bidang pendidikan, good. Karena selalu saya memang, lagi-lagi Bapak Ibu ya tadi, saya ini orang pendidikan. Bukan orang pendidikan, orang yang keilmuannya di bidang pendidikan. Oke. Metode kualitatif. Kualitatifnya hanya di judul keempat, Pak. Jadi bukan itu. Apa kira-kira Bapak Ibu kesamaan dari kelima judul saya? Silakan. Ini nggak ada yang mau komentar ya. Semuanya ngecek. Oke, oke, oke. Baik. Kalau begitu, kita coba bedah satu-satu ya. Yang pertama, kalau Bapak Ibu perhatikan ya, saya itu selalu memunculkan desain penelitian di judul. Di semua apa namanya judul saya itu selalu saya tekankan pada desain penelitian. Contoh, judul 1 ada mediasi dan moderasi sebagai analisisnya, desain penelitiannya.
Kemudian di judul kedua saya pakai SEM, Structural Equation Model. Yang ketiga, saya pakai analisis faktor. SEM juga sih sebenarnya, tapi saya ganti kalimatnya tidak SEM tapi analisis faktor atau pattern analysis. Kemudian yang keempat, saya menggunakan case study. Kemudian yang kelima, saya menggunakan confirmatory factor analysis. Jadi, yang saya sukai, lagi-lagi Bapak Ibu, ini subjektif, yang saya sukai itu adalah judul-judul yang jelas desain penelitiannya. Jadi saya nggak bingung sebagai reviewer dan sebagai editor, artikel ini tuh maunya kemana? Mau ke riset quali, mau riset kuanti, mixed method, SLR, atau apa. Jadi tergambar oleh reviewer dan editor, risetnya ini mau apa. Nah, itulah kenapa saya selalu memunculkan desain penelitian atau analisis yang saya gunakan itu di judul. Alasan pertama itu. Alasan kedua adalah karena menarik. Jadi kalau kita membaca satu judul dan kita tampilkan analisisnya, itu kelihatan lebih keren menurut saya ya. Lagi-lagi ini subjektif. Kalau menurut Bapak Ibu, mas ini nambah-nambahin kalimat doang. Nah ya, monggo silakan. Mungkin Bapak Ibu punya pendapat seperti itu. Tapi kalau saya, kayak misalkan mediation and moderation analysis. Nah itu menurut saya menarik. Jadi sebagai reviewer ketika membaca itu kayak, wih apa nih gitu. Apa nih gitu. Kayak misalkan ini case study on student numerical and visual estimation. Misalkan, apa nih? Gitu. Jadi kita punya efek untuk membuat reviewer itu pengen baca artikel kita tuh apa sih lebih dalam gitu. Entah nanti setelah dicek substantif ternyata menarik nggak menarik ya itu urusan belakangan. Yang penting reviewer sama editor mau ngebaca dulu isi dari artikel kita itu apa. Yang kedua, saya itu selalu clear dan jelas subjek atau partisipannya siapa. Contoh, di judul pertama, subjek dan partisipannya itu adalah guru. Teacher readiness, teacher skills. Yang judul kedua itu education college student atau mahasiswa pendidikan ya. Mahasiswa yang ambil jurusan pendidikan. Kemudian yang ketiga itu ada parents, ada teachers sebagai subjek penelitiannya. Yang keempat itu ada students fokusnya. Kemudian yang kelima itu ada students. Artinya apa? Lagi-lagi tadi memperjelas dan mempermudah reviewer untuk mengidentifikasi, oh fokus risetnya ini di mana? Oke, di guru SD. Oh, ternyata di mahasiswa pendidikan. Oh, di siswa sekolah dasar. Oh, di sini. Oh, di sana gitu. Jadi, subjek penelitiannya atau fokus penelitiannya itu clear di judul. Jadi nggak perlu membaca lebih dalam, nggak perlu udah kebayang. Oh, ini risetnya tentang ini, desain penelitian ini, fokusnya di sini. Itulah alasan kenapa judul saya selalu saya berikan itu tadi, desain penelitian dan subjek penelitian. Apakah ini bisa diterapkan di mungkin bidang keilmuan lain yang Bapak Ibu apa namanya tidak di siswa gitu subjeknya. Misalkan mungkin ada yang di tumbuhan atau mungkin ada yang di eh, mineral, nah kayak gitu ya bisa. Jadi pada intinya tuh bukan pada orangnya, tapi pada pertama di judul yang saya susun itu selalu ada desain penelitian atau metode analisis data yang saya gunakan dan partisipan atau siapa yang menjadi fokus utama dalam riset itu. Kalau fokus utamanya Bapak Ibu bukan siswa tapi misalkan tumbuhan A misalkan ya itu nggak apa-apa munculkan di judul. Jadi fokus penelitiannya itu harus clear. Nah itu apa namanya? Apa namanya karakteristik ya dari judul yang disukai salah satunya karena itu tadi tidak membuat si reviewer dan editor itu bingung dan paham langsung isinya itu seperti apa. Oke, setelah itu abstrak. Kalau ini nggak perlu saya tanya karena sudah saya tandai ya. Jadi abstrak saya ini juga abstrak saya ambil dari hasil artikel saya gitu ya. Abstrak saya itu selalu punya 4
isi pada intinya gitu ya. Yang pertama adalah tujuannya apa? Satu kalimat saja, nggak perlu panjang-panjang. Ada beberapa mungkin Bapak Ibu pernah baca artikel yang sebelum tujuan itu diberikan gap. Nah itu boleh juga. Saya biasanya juga membuat kalau lagi-lagi diminta oleh reviewer. Kalau reviewer nggak minta, ya saya hanya bikin abstrak start dari tujuan. Jadi tujuan penelitiannya apa, satu kalimat. Kemudian metode penelitiannya apa. Nah itu yang justru saya jelaskan agak panjang. Saya jelaskan partisipannya berapa, kemudian siapa partisipannya, kemudian instrumennya apa yang saya gunakan untuk pengumpulan data, dan analisis datanya nanti seperti apa. Itu saya jelaskan justru lebih panjang di abstrak bagian metodologi. Kemudian resultnya seperti apa. Kemudian yang terakhir itu adalah ini bisa atau. Jadi kalimat terakhir itu saya bukan kesimpulan, tapi bisa implikasi, bisa kontribusi, atau bisa signifikansi. Nah, ini boleh salah satu. Yang penting satu kalimat aja. Yang membuat reviewer dan editor tahu betapa pentingnya riset ini. Gitu. Jadi ini kalimat terakhir ini sebenarnya adalah kalimat jualan sebenarnya. Jadi dari hasil yang saya miliki, ini loh implikasinya buat dunia itu seperti ini. Implikasi buat keilmuan itu seperti ini. Nah, ini boleh salah satu, boleh kontribusi, boleh implikasi, boleh signifikansi. Tapi selalu hanya isinya 4 itu. Ini juga gitu. Jadi ada tujuan, kemudian ada metodologi yang saya langsung mulai dengan partisipannya berapa, kemudian apa namanya, siapa ya, ini adalah education pre-service teacher gitu misalkan, kemudian hasilnya seperti apa di sini, kemudian signifikansinya seperti apa gitu. Jadi apa namanya, selalu hanya 4 aspek itu yang akan muncul di apa ya, di abstrak yang saya miliki gitu. Termasuk ini kalau ini yang kualitatif. Jadi selalu saya mulai lagi-lagi dengan tujuan gitu ya. Kemudian apa namanya ini, metodologi penelitian. Kalau Bapak Ibu nanya, ini kenapa ada referensi di abstrak? Idealnya memang tidak, tapi karena kemarin diminta sama reviewer ya saya kasih aja gitu. Jadi Bapak Ibu eh pokoknya ikuti mau reviewer aja. Ketika nanti submit. Pokoknya kalau reviewer bilang A ya udah kasih A, kalau reviewer B kasih B gitu. Yang penting artikelnya dapat diterima. Kemudian hasilnya seperti apa dan lagi-lagi implikasinya seperti apa. Kira-kira begitu abstrak, judul dan abstrak yang biasanya saya miliki gitu ya, atau yang saya lakukan di manuskrip-manuskrip yang saya punya. Seperti itu. Kemudian kalau Bapak Ibu ingin tahu ya lebih menjauh gitu ya terkait dengan, nah ini pesanannya donatur Bapak Ibu, pesanannya Kak Agung dan tim Tiglo, Mas Agus dan Mas Marwan. Jadi kalau penasaran nanti kalau breakdown introduction dan literatur review, method, result, discussion dan seterusnya, ya Bapak Ibu nanti kita bisa bertemu di pendampingan yang lebih intensif gitu. Jadi ini tadi teaser ya Bapak Ibu, kalau misalkan Bapak Ibu eh, ingin nanti artikelnya kita review bersama, seperti ini kita breakdown bersama, kira-kira isinya harusnya seperti apa, kemudian judul seperti apa, abstrak, introduction, result, method, terutama method sebenarnya, kemudian hasil pembahasan dan kesimpulan seperti apa, ya nanti kita breakdown kalau Bapak Ibu mengikuti pendampingan intensif, kira-kira begitu. Jadi kita akan lanjut ke materi selanjutnya. Nah ini tujuan, metode, hasil, implikasi, signifikansi, atau kontribusi boleh salah satu. Satu kalimat saja di terakhir. Oke, nah sekarang di publikasi ya. Ada beberapa hal yang harus Bapak Ibu perhatikan ya ketika proses publikasi. Yang pertama adalah bagaimana cara mencari jurnalnya. Nah, mencari jurnalnya, ya kalau yang paling gampang tentu menggunakan SJR atau Simago. Mungkin Bapak Ibu juga sudah pasti paham dan sering menggunakan gitu ya, menggunakan Simago ini.
Cuma memang kelemahannya si Mago itu dia kurang update. Jadi biasanya kalau di situ tulisannya Q2, nanti ternyata setelah kita cek di Scopus.com bisa saja dia sudah naik ke Q1 atau bahkan bisa saja turun menjadi Q3 misalkan gitu. Jadi memang update-nya agak lama. Jadi tapi memang paling mudah pakai SJR untuk nyari jurnal. Kalau saya masih pakai SJR karena kita bisa filter tahun, sorry bukan tahun, kita bisa filter bidang, kita bisa filter area, termasuk negara. Nah, saya kasih tips Bapak Ibu terkait dengan hal ini. Tips pertama saya adalah coba Bapak Ibu itu sasar eh, jurnal-jurnal yang berasal dari negara-negara yang bahasa ibunya atau bahasa utamanya bukan bahasa Inggris. Kenapa? Itu sebenarnya cukup membantu untuk kita negara-negara juga yang bahasa Inggris bukan bahasa primer gitu. Jadi kan kita kemungkinan kalau bahasa Inggris itu antara either kita pinter banget ya, atau kita kita orang bahasa Inggris gitu yang bisa memang mentranslate artikel kita dengan secara terstruktur dan baik gitu. Atau ya kita pakai proofread gitu. Nah, saya sendiri juga mengakui bahwa bahasa Inggris saya tuh jelek sekali gitu. Jadi beberapa kali saya submit di jurnal yang di apa namanya bahasa ibunya itu bahasa Inggris, misalkan saya submit jurnal yang asalnya dari UK atau dari Amerika, itu saya sering sekali dapat komentar bahwa poor English gitu. Jadi tulisan saya itu bahasa Inggrisnya jelek, intinya gitu. Nah, sehingga saya mencari solusinya adalah dengan mencoba untuk submit ke jurnal-jurnal yang bahasa primer mereka bukan bahasa Inggris. Nah, favorit saya itu justru Amerika Latin. Kalau Bapak Ibu cek di scopus.com atau akun saya sering sekali publikasi di jurnal yang dari Spanyol. Dari Spanyol. Kenapa? Karena bahasa ibu mereka bukan bahasa Inggris. Jadi sosok sama kayak kita lah, gitu. Mereka juga membaca tulisan bahasa Inggris tuh nggak yang terus, wah ini grammarnya salah nih. Atau ini formal, nggak formal. Ini biasanya dipakai di yang situasi non formal misalnya gitu. Jadi memang ketika kita submit ke jurnal yang bahasa ibunya nggak bahasa Inggris, kita setidaknya sudah melewati atau bisa apa ya shortcut ke substansi gitu. Jadi bahasa itu kita anggap sudah aman lah gitu. Jadi saran saya begitu. Bapak Ibu coba cari di SJR itu ada filter geografinya gitu. Bapak Ibu bisa filter dari Asia, misalkan Asia Tenggara gitu, Thailand misalkan, jurnal-jurnal dari Thailand. Ini terutama kalau Bapak Ibu memang tadi ya seperti saya gitu ya bahasa Inggrisnya kurang bagus atau ini juga baru pengalaman pertama kali menulis misalkan gitu kan otomatis agak berat juga kalau misalkan harus mikirin bahasa Inggris yang oke gitu. Karena kadang-kadang kita ke proofread juga eh, belum tentu proofreadnya itu ngerti istilah itu di bidang keilmuan kita apa. Nah gitu-gitu. Jadi kadang-kadang hanya ditranslate letter luck gitu secara linguistik, padahal secara keilmuan ternyata maksudnya bukan itu. Nah, itu kan agak berat ya. Jadi memang, tapi sekarang tentu dengan bantuan AI gitu ya, banyak apa namanya ChatGPT juga gitu sangat bisa dimanfaatkan untuk membantu kita mengimprove eh, tulisan kita secara grammatically gitu ya, dan secara formal gitu kira-kira maunya seperti apa. Hanya saja kalau saya sih lebih amannya lagi kalau Bapak Ibu coba untuk filter jurnal-jurnalnya yang areanya itu bukan dari Inggris atau Amerika gitu. Itu akan lebih memperbesar change untuk diterimanya. Terutama untuk Bapak Ibu yang tadi penulis pemula gitu ya. Kemudian menentukan jurnal itu eh, harus betul-betul memahami author guidelines tadi seperti yang sempat saya mention di awal. Apakah jurnal ini mewajibkan ada literatur review atau enggak? Apakah jurnal ini jumlah katanya harus sekian? Apakah jurnal ini apanya harus sekian? Nah, itu Bapak Ibu perlu memastikan betul di author guidelines gitu. Jadi jangan sampai eh, berbeda dengan author guidelines. Karena kalau misalkan beda, ya otomatis eh, salah gitu yang kita upload gitu. Biasanya nanti ada technical check di editor. Kalau misalkan nggak sesuai akan dikembalikan untuk diperbaiki. Nah, di sini juga nanti akan menentukan ada template nggak gitu ya di jurnalnya.
Karena tidak semua jurnal itu ada template-nya, Bapak Ibu. Jadi tidak semua jurnal Scopus terutama itu tidak ada template-nya gitu. Ada banyak sekali jurnal yang tanpa template. Jadi kita bebas ngisinya apa, cuma mereka ngasih rambu-rambu aja. Ini jumlah katanya sekian, atau ini harus sekian halaman, kemudian saya maunya intinya ini, tapi tidak ada template. Kalau Bapak Ibu sampai di Sinta, itu kan selalu ada template ya. Kita kebiasaan kita begitu. Tapi kalau di Scopus itu justru akan lebih sering Bapak Ibu menemukan jurnal-jurnal yang tidak punya template. Nah, lagi-lagi, kalau Bapak Ibu bingung, jurnal-jurnal dari Amerika Latin tadi, misalkan dari Spanyol, Portugal, dari Meksiko, yang pakai bahasa Amerika Latin, sorry maksud saya, kemudian Brazil, nah kayak gitu tuh mereka selalu menyediakan template. Jadi secara karakter mirip-mirip dengan kita lah. Makanya kalau Bapak Ibu justru bingung, misalkan tanpa template gitu ya, ya Bapak Ibu sangat saya sarankan untuk mencoba submit ke jurnal-jurnal yang seperti itu. Nanti juga di author guidelines itu akan ada keterangan apakah submitnya itu by OJS atau by email. Jadi ada beberapa jurnal juga yang submitnya hanya cukup by email saja Bapak Ibu. Jadi tidak perlu ada OJS yang apa namanya digunakan spesifik untuk jurnal itu. Mostly sih kebanyakan tentu menggunakan OJS ya, tapi ada beberapa sedikit gitu yang menggunakan hanya by email sudah cukup gitu. Nah, jadi itu Bapak Ibu tahunya dari mana ya tahu dari Author Guidelines. Makanya penting sekali untuk memahami secara detail Author Guidelines sebelum memulai submission. Oke, dan ini beberapa problem yang ditemui oleh penulis ya. Yang pertama soal mindset. Nah, ini Bapak Ibu harus melupakan atau mengganti mindsetnya bahwa ketika submit di jurnal Scopus itu pasti diterima. Nah, itu harus diganti tuh mindsetnya kayak gitu. Karena kemungkinan besar kita diterima tuh lebih kecil dibandingkan kemungkinan kita ditolak. Saya akan kasih contoh ini yang saya sampaikan di awal tadi. Ada satu artikel yang saya tulis tahun 2024 belum bahkan 2023 bahkan dan baru terbit di 2025. Jadi proses submissionnya itu 2 tahun dan ditolak di 8 jurnal, 7 jurnal. Jadi yang ke-8 itu baru accepted. Ini satu judul artikel. Nah, jadi memang mindsetnya tidak seperti kita sampai di jurnal Sinta yang sudah pasti direview dan kalau sudah direview kemungkinan besar akan accepted. Tidak begitu. Tapi memang direview pun 3 kali 4 kali. Kalau di review yang terakhir misalkan editornya nggak puas, bisa saja di reject. Sangat mungkin di reject. Itulah yang saya sampaikan, mindsetnya nggak boleh mudah menyerah sebenarnya. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu di reject 1 kali, ada komentarnya, perbaiki sesuai komentar, kemudian submit ke jurnal lain. Di reject lagi, kalau ada komentar lagi, perbaiki, submit ke jurnal lain. Di reject lagi, misalkan nggak tanpa komentar, hanya reject aja. Kadang-kadang editor juga gitu, males nulis ya. Komentar, belum dibaca, pokoknya udah nggak suka aja. Di reject, ya udah, nggak usah diperbaiki, langsung submit ke jurnal lain. Jadi, submit ke jurnal lain, jangan mudah menyerah. Jangan sampai misalkan udah di reject 4 kali, terus Bapak Ibu, udahlah, nggak usah sampai submitan, misalkan kayak gitu. Jadi mindsetnya memang harus dirubah bahwa penolakan itu sangat biasa Bapak Ibu dalam proses submit di jurnal Scopus. Bahkan sampai hari ini saya juga masih sering mendapatkan penolakan. Ya udah kalau ditolak ya udah santai aja kita cek apakah ada komentarnya. Kalau nggak ada komentar ya udah kita submit ke jurnal lain. Jadi sabar saja ketika Bapak Ibu mengalami penolakan-penolakan. Mungkin saat ini ada yang mengalami gitu ya. Ya dijalani saja karena memang itu proses yang harus dilalui. Kemudian masalah waktu. Nah, waktu ini kadang-kadang Bapak Ibu terlalu sabar atau justru kurang sabar. Jadi kalau saya lagi-lagi ini berdasarkan pengalaman Bapak Ibu tidak ada aturan pastinya. Tapi ketika saya submit ke satu jurnal, terus kemudian satu bulan saya tunggu tidak ada feedback sama sekali dari reviewer atau dari editor, saya biasanya akan email editornya untuk menanyakan progres tulisan saya itu sampai di mana manuskripnya. Apakah eh, apakah apa namanya? Apakah
bisa dilanjutkan ke reviewer atau di reject. Jadi kan kadang-kadang kita tuh nunggu lama-lama udah 5 bulan ternyata di reject. Nah itu kan buang-buang waktu Bapak Ibu. Jadi kalau saya biasanya 1 bulan tuh udah pas tuh. Kita nggak terlalu cepat dan kita nggak terlalu sabar gitu ya. Kalau 1 bulan sama sekali tidak ada feedback dari editor atau dari reviewer, nggak ada progress dari mereka, ya udah kita tanya, ini artikel saya jadinya mau gimana? Mau diterusin ke reviewer atau mau di reject? Atau kita tanyakan prosesnya sampai mana. Kalau misalkan mereka beralasan, oke ini kita masih cariin reviewer yang ngerti ilmunya misalkan, ya udah kita tunggu nggak apa-apa. Yang penting ada feedback dari mereka gitu. Tapi kalau sama sekali nggak ada feedback, biasanya langsung di bulan selanjutnya, misalkan 1 bulan saya email, nggak ada balasan email, bulan keduanya itu langsung saya withdraw. Jadi saya tarik, kemudian saya submit ke jurnal lain gitu. Itu akan membantu kita untuk memangkas waktu-waktu yang terbuang daripada menunggu-menunggu tulisan-tulisan kita yang kita submit gitu. Selanjutnya, problem selanjutnya adalah tidak mau ya memahami author guidelines. Kadang-kadang kita nggak mau baca author guidelines secara detail, pokoknya submit gitu, yang penting submit. Nah itu juga sangat mempengaruhi terima dan tidak diterimanya artikel kita di jurnal Scopus. Kemudian bahasa Inggrisnya, tapi saya pikir ini sudah bukan jadi masalah karena sekarang sudah banyak tools ya eh, yang bisa kita gunakan. Kita bisa pakai ChatGPT, bisa pakai cloud, bisa pakai macam-macam lah transit-transit AI yang sangat bisa kita manfaatkan untuk membantu menulis bahasa Inggris yang baik gitu. Kemudian yang terakhir itu kadang-kadang kita maunya cepat atau cut off ini. Jadi saya sedikit cerita tentang progres tulisan saya Bapak Ibu. Jadi saya jadi dosen itu tahun 2019. 2020 itu adalah artikel saya pertama kali diterbitkan di jurnal Sinta 3 dan Sinta 4. Jadi saya mulai dari sana dulu tahun 2020 itu. Saya tidak berani tuh langsung submit ke jurnal Sinta 1 atau Sinta 2, apalagi ke jurnal Scopus. Belum belum sampai ke sana. Jadi saya awali rekor saya dengan oke, saya submit ke jurnal yang saya mampu dulu. Ya menurut saya yang saya mampu pada saat itu ya Sinta 3 dan Sinta 4. Tahun berikutnya baru saya berani ke Sinta 2 dan ikut konferensi internasional untuk dapat ID Scopus. Nah, Bapak Ibu yang saat ini mungkin belum punya ID Scopus, silahkan menurut saya sangat saya sarankan untuk ikut konferensi internasional yang proceedingnya Scopus supaya setidaknya Bapak Ibu sudah punya ID Scopus. Karena ya ada beberapa editor yang juga mungkin memperhatikan itu gitu ya. Jadi dia nggak believe kalau misalkan kita nggak punya track record sama sekali di jurnal Scopus untuk menerima artikel kita gitu. Jadi akan sangat membantu kalau misalkan Bapak Ibu sudah punya Ediscopus. Nah, mendapatkan Ediscopus itu kan kalau dari jurnal prosesnya berat, lama gitu ya. Kalau dari conference itu kecenderungannya lebih mudah. Jadi saya sarankan itu tadi. Dan itu yang saya lakukan di tahun 2021. Setelah itu 2022 ketika saya studi S3 itu baru saya bisa goal di Q3. Tahun berikutnya baru bisa goal di Q2 dan tahun 2024 itu pertama kali saya bisa goal di Q1. Jadi secara proses itu tidak boleh dilompati kalau menurut saya, tapi tentu ini tergantung kebutuhan ya Bapak Ibu kan ada Bapak Ibu mungkin yang sudah studi S3 saat ini tapi belum punya track record sama sekali di publikasi Scopus. Kalau mau mengikuti track record seperti ini tentu akan tidak cukup waktunya, waktu studinya. Ya itu tadi, yang penting diperhatikan beberapa hal-hal yang memang harus ada, elemen-elemen yang harus ada dalam proses menulis artikel di jurnal Scopus tadi, supaya setidaknya kita bisa nembus di Q2 atau Q1 untuk kalau PPI ya, klaim PPI, LPDP ya, LPDP biasanya kan gitu ya. Atau kalau hanya untuk syarat lulus ya setidaknya bisa di Q3 atau Q4 gitu. Tergantung kebutuhan. Oke. Ini ada beberapa tips dan trik yang sudah saya coba rangkum ya, beberapa hal gitu. Yang pertama, riset jurnalnya sejak awal, jadi cek tujuannya apa, skopnya apa, terus seperti SJR-nya itu berapa, status indeksasinya bagaimana, apakah ada di scopus.com, itu perlu sangat dicek Bapak Ibu karena dan Bapak Ibu kan mereka ngeluarin setiap bulan Excel database Scopus itu. Nah, Bapak Ibu bisa cek di situ
apakah jurnal Bapak Ibu itu sudah masuk ke discontinue atau yang masih aktif, inaktif atau aktif. Nah, itu Bapak Ibu cek di sana. Jadi Scopus.com itu sangat update. Jadi Bapak Ibu saya sarankan ngecek di sana. Atau bisa juga ngecek di Baylist itu. Kalau masuk ke Baylist ya dihindari saja jurnalnya karena kalau masuk ke Baylist biasanya nggak lama terus discontinue gitu. Kemudian ikuti author guidelines sampai ke detail yang terkecil gitu ya. Jadi lagi-lagi saya ulang berkali-kali kalau Bapak Ibu mengincar satu jurnal, pastikan betul-betul membaca author guidelines-nya secara detail. Jurnal ini maunya apa saja file yang harus kita upload dan seterusnya. Kemudian kalau bisa dibangun novelty yang spesifik dan terukur, bukan sekedar kita kan sering menuliskan bahwa riset ini belum pernah dilakukan. Nah, tapi tidak spesifik dan terukur kalimat itu didasarkan pada apa gitu. Jadi argumennya diperkuat terkait novelty-nya. Nah, kemudian aturan tidak tertulis lagi-lagi ya. Jadi bisa melibatkan co-author yang berpengalaman publikasi di Scopus. Mungkin di universitasnya Bapak Ibu atau di tempat afiliasi institusinya Bapak Ibu itu ada orang yang sudah sangat berpengalaman di jurnal Scopus. Nah, itu bisa diajak untuk kolaborasi menjadi co-author. Karena begini, editor itu juga mau tidak mau akan mengecek record autornya apakah misalkan Bapak Ibu ngomong hasil penelitiannya ngomong bahwa A itu berhubungan terhadap B misalkan. Tapi Bapak Ibu nggak punya track record sama sekali di publikasi itu. Nah, editor juga akan jadi meragukan, ini bener nggak nih orang ini datanya? Ngarang apa gimana nih? Makanya itu tadi fungsinya orang yang sudah pengalaman publikasi di jurnal Scopus supaya nanti ketika editornya ngecek, oh tapi dia kok autornya ada yang itu kok ada yang sudah berpengalaman, jadi kita bisa believe kalau bidang ini tuh dia kuasai dengan baik. Nah, kayak gitu-gitu. Kemudian proofread ya boleh sangat 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 diperbolehkan menggunakan proofread. Kemudian manfaatkan tools seperti Grammarly, Mendeley, Turnitin gitu ya untuk ngecek dan memastikan artikel Bapak Ibu itu bebas dari plagiarisme. Kemudian ini tadi siapkan mental untuk revisi berkali-kali dan jangan menyerah di penolakan pertama, kedua, dan ketiga ini sebenarnya. Apalagi kalau yang baru pertama kali menulis gitu ya mungkin akan sering banyak menemukan penolakan. Kalau tidak menemukan penolakan berarti emang jago banget berarti pasti nulisnya. Berarti saya Bapak Ibu mungkin sudah berbakat, jadi mantap lah. Tapi kalau baru pertama kali menulis tuh kemungkinan besar pasti akan mendapatkan penolakan. Kemudian, oke, saya mungkin lagi-lagi ya minta pendapat dari sedikit bertanya gitu ya, komentar dari Bapak Ibu. Sejauh mana sih progres artikelnya Bapak Ibu miliki saat ini gitu ya? Apakah mungkin masih belum nulis, atau ada yang masih draft artikel, atau yang masih sudah submit tapi nunggu review, ada yang sudah revisi atau yang sudah accepted gitu. Mungkin ada yang mau bercerita Bapak Ibu, biar kita bisa diskusi. Iya, saya mungkin Oke, Bu Neti ya. kasih eh, Oke, silakan Bu Neti. Sampai mana artikelnya ini? mohon izin. Saya Oke. sudah direvisi tapi major. Oke. Di jurnal mana, Bu? Halo? Halo, Iya, Pak. di jurnal mana, Bu Neti? Iya, saya di apa sih Jurnal. Itu tentang apa Sile, jurnalnya? artikel Syahkuala di Universitas Syahkuala. Oh, oke Sile, oke 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 oke. Tahu tahu tahu. Berarti tentang yang Islam-Islam ya? Atau tentang kearifan lokal tapi pengembangan model, Pak Arsi. oke. Revisi majornya tentang apa, Bu, kemarin? Halo, Bu Neti? Iya, majornya revisinya banyak, jadi lagi menunggu karena ini sudah review kedua, jadi lagi nunggu hasil. Cuman yang kedua ini uh, diminta untuk menunggu karena kemarin itu sempat agak lama, sempat agak berbulan-bulan.
dan setelah revisi pertama yang major ini baru 2 bulanan yang lalu kalau nggak salah itu sudah di submit kembali dan ini menunggu hasil. Tentang metode ya, Bu, Jadi, majornya, revisinya. secara umum hampir semua sih Mas karena dari dari judulnya itu dari judul tapi kemudian karena ini hasil dari apa ya dari konferensi internasional yang diikuti jadi apa ya ada publishing di Scopus artikel yang indeks Scopus jadi saya yang terpilih artikelnya untuk masuk ke salah satu OJS yang Oke, direkomendasikan untuk diambil artikelnya seperti itu, Mas. oke. Nah, kalau saya tebak ya, pasti itu ada problem di metodologinya pasti, Bu Neti, dan di data biasanya. Jadi, oke, mungkin ya Bu Neti saya mungkin bisa kasih sedikit insight. Jadi kalau major itu 50% bisa accepted, 50% masih bisa reject. Jadi kita memang masih belum tenang nih kalau masih dapat major itu. Kalau dapat minor, biasanya kita lebih aman. Nah, kalau major itu kita masih 50-50 tuh antara bisa accepted atau bisa reject. Hanya saja kalau memang itu adalah keluaran dari conference, biasanya memang sudah ada kerjasama antara pengelola hostingnya dengan jurnalnya. Jadi saya sih yakin akan bisa accepted gitu yang papernya Bu Neti di situ. Cuman saya mungkin akan lebih menyoroti tentang revisi major itu. Nah, revisi major itu biasanya Bapak Ibu, dia itu ada dua problem utama. Problem pertama itu di metodologi, pasti. Problem kedua di data. Nah, kenapa? Jadi, artikel-artikel jurnal Scopus itu mereka, atau jurnal-jurnal Scopus itu mereka menyukai metodologi yang detail dan transparan. Kenapa? Karena metodologi yang detail dan transparan itu memungkinkan untuk direplikasi oleh peneliti lain. Nah, ini sayangnya kecenderungannya tulisan-tulisan kita itu tidak detail menjelaskan metodologi dan apa namanya metodologi secara detail dan transparan. Jadi kadang-kadang kita hanya menjelaskan desainnya apa, partisipannya apa, instrumennya gimana, instrumen bahkan mungkin tidak sedetail itu ya. Kemudian analisis datanya apa gitu. Jadi pastikan Bapak Ibu mungkin ini juga sebagai pengalaman untuk Bapak Ibu yang lain ketika nanti menulis itu menulis metodologinya secara detail dan transparan. Nah, saya tebak ya di di revisi major itu akan banyak revisi tentang metodologi itu biasanya Bu Neti dan di data biasanya. Jadi mereka akan mungkin akan lebih banyak meragukan data ini benar nggak. Kalau ada statistiknya, misalkan angka ini rasional nggak, kayak gitu. Biasanya yang dicek. Makanya mungkin menurut saya Bu Neti harus siap-siap untuk mungkin reanalisis atau apa namanya rerun analisisnya kemarin seperti apa. Itu kalau kuantitatif ya sorry. Tapi kalau kualitatif, tapi kalau tadi penjelasannya pengembangan berarti pastikan ada eksperimennya mungkin. Jadi Iya, betul. itu kayaknya yang perlu dicek-cek di bagian itu terutama. Kalau introduction, literatur review kadang-kadang kalau hanya itu problematikanya biasanya tidak diberikan revisi major biasanya, hanya revisi minor. Tapi kalau udah menyangkut metodologi dan data, nah itu di metodologi dan hasil artinya, itu baru biasanya akan diberikan major revisinya gitu. Seperti itu sih Ibu Neti. Jadi semangat merevisi Ibu Neti. Terima kasih. Terima kasih insight-nya, Pak. Karena memang kemarin itu waktu review kedua, major itu yang paling banyak di menjadi catatan itu datanya kurang lengkap karena Hmm, pengembangan ada dua ya yang digunakan kuanti sama kuali tapi tidak spesifik yang kuantinya melalui desain apa, kemudian ya, kualinya
kualinya juga seperti apa sehingga kemudian Ya, harus dibutuhkan tambahan data seperti itu dari betul, kedua betul, betul. ini. Mantap, mantap. Siap, Bu Neti. Bapak Ibu yang lain mungkin ada yang mau Terima kasih. eh ya sama-sama Bu Neti. Ya, mungkin mau sharing-sharing juga. Kira-kira sudah sampai di mana hasil artikelnya? Izin nggih Pak Arji. Oke, monggo Bu Wiwi. Nggih. Mohon izin saya nggak pakai kamera juga Pak Arji. Oke, oke. Ini Silakan. curhat nggih Pak. Oke. Saya beberapa kali pengalaman memasukkan di Scopus, tapi memang belum ada yang penulis utama pertama tentunya belum pernah ada yang sampai publish. Nah, begini Pak, pengalaman saya beberapa kali itu mungkin tidak percaya diri ya untuk menuliskan di jurnal Scopus, sehingga saya banyak mencari jurnal Scopus itu yang ada di Indonesia. Pengalaman pertama saya masukkan Oke. jurnal di Scopus Indonesia. Kan kebetulan saya psikologi, Pak. Psikologi pendidikan. Jadi saya banyak yang mengambil yang pendidikan Oke. begitu ya. Nah, itu saya sampai 1 tahun baru ada keputusan reject tanpa ada jawaban apapun. Tidak ada masukan apa-apa. Ini pernah Oke. saya alami. Akhirnya Oke. jurnal saya masukkan ke Sinta 2. Kemudian saya nyoba Oke. lagi karena saya masih belum pede juga keluar, saya masih yang Indonesia karena melihat pengalaman beberapa teman kok masuk jurnal Indonesia yang dia saya cek juga Scopus di Q3 gitu ya. Oke. Hmm. Saya ditolak dengan alasan termasuk salah satunya ini. Beberapa artikel saya itu sekian persen itu menggunakan daftar pustakanya Indonesia. Jadi saya ada Oke. 6 pijakan jurnal yang terutama untuk dasar awal karena saya merasa konteksnya Indonesia, saya menggunakan itu sebagai dasar. Sehingga saya itu ditolak di salah satunya. Kemudian ada beberapa selain referensi, terutama referensi waktu itu. Referensi kemudian juga harus sekian persen itu harus 10 tahun terakhir gitu ya. Itu Hmm. ini. Nah, kemudian karena saya masih mencoba pengen masukkan di jurnal itu gitu ya. Saya masih pengen ini. Ya, orang ngeyel ya Pak ya, orang Jawa ngomong gitu ya, sudah ditolak kok sih, pengen wae gitu ya. Karena saya merasa nggak pede tadi. Kemudian saya masukkan lagi dengan judul saya beda, analisis saya beda, saya lebih detailkan. Saya perbaiki juga di daftar pustaka gitu ya. Saya cari jurnal-jurnal yang di luar. Kebetulan memang riset saya ini di luar di Indonesia jarang. Tapi kalau di luar banyak gitu ya. Makanya saya melihat konteks Hmm. Indonesia di situ awalnya. Kemudian saya masuk karena saya mikir ini jurnalnya cepat. Saya tidak sampai nunggu 1 bulan itu sudah ada keputusan. Tidak apa-apa kalau itu saya pengen tahu apa alasannya begitu. Hmm. Dan masalah masukan lagi, alasannya adalah tidak sesuai dengan skop jurnal. Terus kok Hmm. lain ini kayak gitu. Waduh, ya sudah. Ini saya sudah nggak akan pakai jurnal itu gitu. Kemudian jurnal itu saya sempat bingung. Nah, memang kendalanya Pak Anji yang saya rasakan memang kita harus telaten ya di sela-sela kesibukan kita administrasi sebagai dosen. Ini yang benar-benar penghalang buat saya sebenarnya. Tapi saya berusaha untuk itu karena begitu ditolak kita kan harus ancang-ancang mau kemana gitu ya, mau Betul. merubah ke format jurnal sesuai yang baru itu punya energi menurut saya, dan itu butuh waktu kita membaca detailnya, membutuhkan waktu tadi apa namanya author guideline-nya seperti apa, ini luar biasa menurut saya. Itu bisa 1 minggu sendiri saya hanya ngutek-ngutek di situ, belum lagi mengerjakan jurnal sesuai dengan format yang baru begitu. Nah, saya sempat di info teman, ini aku bisa masuk di sini, saya masukkan. Saya coba kamu gimana prosesnya? Ternyata kampusnya itu punya kerjasama. Ini di Taylor and Francis itu ya. Bayarnya Oke. mahal. Saya udah masuk tengah-tengah, ternyata saya sudah harus menyebutkan nomor ini ya Pak. Nomor apa kartu kredit itu untuk bayar. Lah, mateng ini saya gitu. Saya hitung-hitung 48 juta. Nggak nutut secara anggaran. Wih. Oke, balik lagi Pak saya cari. Saya ngobrol sama teman, coba ini gitu. Teman saya kebetulan kadang-kadang kurang cermat membaca. Ini bisa loh, ini cuma 10 juta. Oke, saya nggak ngecek, saya oke aja langsung saya rubah sesuai format itu sama saya mulai mencoba masukkan. Ternyata itu jurnalnya di bawahnya IPE. Dan itu malah 6-8 juta lah saya gini. Tambah lebih mahal. Tapi di jurnal itu Pak, dia menerima yang
tidak membayar. Sehingga saya memilih untuk yang tidak membayar karena saya dapat informasi kalau tidak bayar maupun membayar apa namanya sama akan diperlakukan sama. Oke lah saya coba masukkan. Berarti saya tidak apa namanya yang tidak open access begitu. Oke. Saya alhamdulillah Pak, saya merasa itu dapat masukan banyak sebenarnya meskipun jurnal saya ditolak. Hmm. Masukannya dia menyampaikan saya senang cara menyampaikan ini baik tutur katanya ya sehingga saya merasa sebagai penulis itu tidak down gitu ya. Di situ Hmm. tuliskan bahwa artikel Anda ini sebenarnya bagus dia menyampaikan seperti itu. Saya diberikan masukan banyak. Namun ya, saya belum menyiratkan novelty yang lebih dalam begitu ya. Sehingga Hmm. kalau masuk di jurnal kita, di jurnal yang scope yang dia punya ini, dia bilang tidak bisa gitu ya. Sehingga saya berharap jurnal nanti punya Umi nanti pasti akan diterima jurnal lain yang juga bagus gitu. Wah, ini membawa apa ya angin segar buat saya. Saya merasa waduh iya ya apa semangat lagi untuk menulis begitu. Oke, saya akan merubah, saya akan mencari yang lain. Artinya jawaban dari jurnal ini yang meskipun saya lihat ratingnya bagus, dia apa Q1 gitu ya, dia baik gitu ya, dia baik memberikan motivasi, dia memberikan. Nah, saat ini sedang saya susun Pak di jurnal lain. Ya, Hmm. saya mohon doanya Pak, semoga masuk ini mau saya submit sebenarnya, tapi saya kan Amin, ada amin, ada amin. apa acara ini, wah saya ikut dulu saya gitu. Ini pengalaman saya, Pak Arjim. Semoga nanti ke depan saya bisa menulis sebagai penulis pertama itu di Scopus. Terima kasih. Mantap, mantap. Semangat Bu Wiwi. Oke, Ini matur nuwun. saya coba apa namanya respon dari yang pertama ya, Bunda. Memang eh kalau Bapak Ibu cek lagi-lagi di Scopus saya, itu saya sama sekali tidak pernah publikasi di jurnal Scopus yang berasal dari Indonesia. Satu pun tidak ada. Nah ini kayaknya ya Pak ya. Jadi karena saya pengelola jurnal juga Bu, jadi saya tahu persis bahwa jurnal itu eh, harus punya diversity untuk bertahan di jurnal Scopus. Jadi diversity country-nya itu harus luas untuk dia bisa meningkatkan salah satu penilaian di si apa namanya di Q itu di level Scopusnya itu harus salah satunya diversity. Sehingga saya tahu persis jurnal di Indonesia itu lebih lebih tidak suka autor Indonesia karena itu akan membuat diversity mereka turun gitu. Jadi berbekal itu, jadi saya tidak pernah submit ke jurnal yang Indonesia. Itu yang pertama. Saya selalu justru mengincar jurnal yang di luar. Paling dekat mungkin dari Thailand mungkin atau Australia, tapi Australia mungkin udah beda ya. Kalau yang Southeast Asia mungkin ya dari Thailand itu. Tapi kalau yang lainnya saya tidak pernah. Dari Indonesia itu saya tidak pernah karena saya tahu persis mereka tentu akan sebagai editor dan reviewer mereka akan lebih menyukai autor-autor dari luar negeri dibandingkan dari Indonesia. Itu yang pertama. Sehingga menurut saya lebih susah untuk menembus jurnal dari Indonesia. Kemudian itu kalau pengalaman saya juga begitu sama seperti Bu Wiwi. Sehingga saya memang tidak pernah gitu. Setelah itu untuk yang kedua tadi sudah ya opsinya bisa dipilih close access untuk publisher-publisher yang besar, Taylor and Francis, AG, eh, Senderek, Springer itu mereka semua Willy itu mereka punya opsi beberapa jurnalnya punya opsi hybrid atau yang bisa close access itu bisa dipilih kalau misalkan ada keterbatasan dana dari author. Nah, selanjutnya yang ingin saya sampaikan adalah ada opsi transfer sebenarnya Bu Wiwi. Jadi kalau Bu Wiwi itu submit di jurnal, kalau setahu saya ini yang pernah saya pengalaman, itu ada Direct dan dari Springer. Ya, sebenarnya kayaknya semuanya punya, tapi yang pernah saya alami itu Direct dan Springer. Kalau misalkan artikel kita di reject tadi, seperti yang dialami Bu Wiwi, mereka akan memberikan rekomendasi jurnal mana yang berpotensi untuk kita langsung transfer eh, tanpa banyak merubah tulisan kita ke jurnal baru yang tapi masih di publisher yang sama.
gitu. Jadi kadang-kadang perubahannya tinggal nambahin dikit ini, tambahin ini, tapi secara substansi tidak berubah sama sekali. Karena memang mereka masih dalam satu publisher yang sama. Nah, opsi transfer ini biasanya diberikan 3 sampai 5 hari setelah penolakan di email. Nah, kadang-kadang kita nggak ngecek tuh. Kalau udah di reject ya udahlah, kita udah mungkin down gitu, nggak pernah ngecek-ngecek email gitu misalkan. Padahal biasanya mereka akan kirim 3 sampai 5 hari. Tapi untuk mendapatkan email transfer ini memang syaratnya adalah secara substansi sebenarnya bagus. Tapi biasanya nggak sesuai scope dan aim-nya. Seperti kasusnya Bu Wiwi tadi. Kan tadi di reject karena scope sama aim-nya tidak sesuai misalkan. Nah, itu kalau secara substansi menurut mereka bagus, mereka bisa rekomendasikan ke jurnal lain di publisher yang sama yang bidangnya bisa menerima itu. Nah, biasanya 3 sampai 5 hari itu diberikan opsi ini. Kalau misalkan Bapak Ibu ditolak, kemudian 3 sampai 5 hari tidak ada opsi transfer gitu ya dari publishernya, berarti memang secara substansi ya dia nggak suka aja dengan jurnal kita. Jadi dia tidak merekomendasikan juga ke jurnal lain. Tapi kalau mereka sebenarnya secara substansi mikir, oh ini sebenarnya bagus, tapi apa namanya, kayaknya skopnya kurang pas, perlu direvisi ini, atau ini kan kita di Q1 nih, nggak cocok nih kalau buat Q1, kayaknya cocoknya di Q3 atau Q2. Nah, mereka bisa merekomendasikan opsi transfer ke jurnal lain langsung. Jadi Bapak Ibu nggak perlu ngisi dari awal. Jadi ketika klik transfer, mereka akan langsung memberitahu mana-mana saja yang perlu ditambah atau mana-mana yang perlu dikurangi. Kemudian nanti tinggal submit gitu. Nah, itu mungkin yang salah satu bisa dicoba juga kalau misalkan Bapak Ibu nanti submit dan mendapatkan penolakan-penolakan seperti itu. Gitu ya. Oke. Apakah sudah pasti diterima kalau apa namanya artikel kita itu kita transfer? Ya belum tentu juga sih. Tapi setidaknya kita tidak perlu mengulang prosesnya dari awal untuk submit ke jurnal yang baru. Dan biasanya, nah ini juga permainan dari publisher. Jadi kan kita misalkan submit ke jurnal yang hybrid atau yang bisa close access, di reject. Nah, nanti opsi rekomendasinya biasanya itu akan banyak, ada 1, 2, 3, 4, 5 misalkan. Tapi yang 4 itu adalah jurnal yang open access. Jadi yang close access itu hanya 1. Nah, Bapak Ibu harus cek tuh. Oke, kalau misalkan tetap pengen yang close access ya pilih yang 1 ini. Jangan sampai milih yang open access. Karena kalau open access berarti kan Bapak Ibu harus bayar ketika nanti accepted. Makanya nanti setelah transfer dapat rekomendasi itu perlu dicek lagi baik-baik apakah memang rekomendasinya itu kita mampu atau tidak gitu. Misalkan kita ya udahlah nggak apa-apa, yang penting bayar nggak apa-apa, atau kita mampu ya nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan tidak ya tetap pilih opsi yang close access seperti itu. Oke. Ini mungkin ya sedikit apa checklist saja gitu ya, apa saja yang misalkan kita perlukan gitu untuk eh, bisa publikasi gitu ya sebelum submit gitu ya. Pertama judul abstrak, keyword udah pasti, batas katanya sesuai dengan apa yang dimaui jurnal. Kemudian format citasinya pastikan apakah APA, apakah IEE, apakah Vancouver, nah atau apa yang dimau oleh jurnalnya itu pastikan kita ikuti. Kemudian jangan lupa cek similarity-nya juga. Kalau bisa pastikan di bawah 10 sampai 20%. Kalau bisa di bawah 10 sangat bagus. Kalau bisa di bawah 20% biasanya masih aman gitu ya. Asalkan jangan lebih dari 20%. Kemudian pastikan ya ke autornya itu sudah menyetujui. Biasanya ini di statement di artikel. Kemudian, nah ini mungkin yang perlu saya sampaikan. Biasakan membuat cover letter, Bapak Ibu. Biasanya kita skip. Tapi kalau bisa buat cover letter ke editornya gitu ya dengan baik, gitu supaya mereka juga merasa dihargai sebagai editor. Kita nggak hanya ngirimin manuskrip kita aja, tapi ada cover letternya gitu. Kita menjelaskan kenapa artikel kita itu cocok dan layak untuk diterbitkan di jurnal mereka, alasannya apa, argumen kita apa, dan seterusnya.
Kemudian pastikan draft yang sebelum submit itu sudah dibaca oleh apa namanya tim dari Bapak Ibu atau mungkin di luar dari autor gitu ya supaya nanti ada check and balance gitu terkait tulisannya "Oh, kurang ini dan seterusnya. eh ini mungkin kita bisa simpan untuk diskusi. Oke, mungkin itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan malam hari ini gitu ya. Eh Wih, sudah setengah 9 ternyata. Saya pikir baru jam 8. Oke, eh terlalu lama berarti ya. Mohon maaf ya Bapak Ibu kalau ini nanti ternyata sampai malam. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Semoga bisa memberikan insight gitu ya kepada Bapak Ibu. Kemudian bisa memberikan gambaran sekilas gitu ya. Kira-kira seperti apa proses penulisan dan proses publikasi di jurnal Scopus. Mungkin saya kembalikan lagi ke Mas Agung. Mungkin setelah ini kita bisa berdiskusi. Oke, terima kasih nih Mas Arci, Dokter Arci, luar biasa pemaparannya ini buat kita tambah semangat ya Bapak Ibu semuanya ya. Siap Bapak Ibu, nanti yang masih penasaran terkait artikelnya, kenapa belum bisa publis di Scopus, bisa mengikuti bootcampnya dari kegiatan Pak Arci ya. Mas Agus bisa di-share Mas Agus? Oke. Kita ada kegiatan pendampingan intensif atau bootcamp online. Ini dengan Pak Arci. Ini tanggalnya adalah kita mulai tanggal 22 Agustus. Nanti pertemuan kedua 29 Agustus, pertemuan ketiga 6 September. Jadi kita 3 kali pertemuan intensif dan harapannya memang peserta di sini sudah punya artikel Bapak Ibu semuanya ya, sudah punya artikel sehingga kita jalannya sudah langsung ke depan gitu ya, tidak mengulang dari penulisan lagi. Nanti Pak saya pengen yang nulis dari awal, ya nanti ada kegiatan lain ya, pelatihan lain yang menulis dari awal. Tapi untuk bootcamp online ini fokus kita membuka peluang untuk bisa tembus Scopus di 2026 atau 2027 awal. Kegiatan ini sudah banyak yang daftar, Bapak Ibu. Kita hanya sisa 5 slot peserta lagi, sehingga nanti ketika sudah terisi, ya kami akan tutup. Sehingga mohon untuk kalau tertarik lebih lanjut, silakan untuk segera agar kita bisa bagikan benefitnya. Benefitnya nanti kita berikan akses ChatGPT. Terus selain itu nanti ada pendampingan eksklusif, ada review dan revisi artikel, dipilihkan jurnalnya, dan nanti ada sertifikat kegiatan gitu ya, sertifikat di akhir kegiatan. Baik, itu informasi terkait kegiatan kita, ingin fokus lebih dalam, banyak tadi bahkan saat kegiatan ini sudah 2 yang WA saya daftar, ya oke boleh gitu ya, sehingga kita hanya tersisa sedikit slot untuk kegiatan ini, silahkan dimaksimalkan waktunya. Oke, selanjutnya Mas Agus, kita boleh buku Tiglo, ya Bapak Ibu yang punya karya buku silahkan terbitkan di buku di penerbit kami Tiga Edukasi Global itu sangat murah. Ini saya yakin biayanya paling murah daripada penerbit yang lainnya. Bahkan kita sediakan paket komplit itu hanya 700.000 itu sudah buku terbit, ISBN ditambah HKI. Jadi 700.000 itu udah buku plus HKI itu sangat murah sekali. Atau mau buku saja bisa paket termurah ada bronze 400, silver 650 dan gold 1 juta. Sehingga ini peluang ini jangan dilewatkan untuk tahun 2026 ya untuk nambah kum ini. Oke, untuk kegiatan pada hari ini nanti kita malam ini ada sertifikat Bapak Ibu. Jadi sertifikat pelatihan eh, bisa dimaksimalkan untuk Bapak Ibu yang memang butuh sertifikat untuk BKD, untuk yang lain-lain, silakan nanti sertifikat bisa diakses linknya melalui link yang akan dibagikan oleh Mas Agus gitu ya untuk sertifikat kegiatan ini. Mungkin itu dari saya dan kita akan lanjutkan ke sesi diskusi dengan Mas Arci. Namun saya ingatkan kegiatan ini untuk memaksimalkan harus diikuti program pendampingan dan hanya ada 5 peserta lagi gitu. Mungkin itu Mas Arci, silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya dengan Mas Arci, kita buka sesi tanya jawab ya. Itu silakan raise hand.
Nah, mungkin masih ada waktu 33 menit kita bisa maksimalkan. Silakan yang ada pertanyaan atau mau minta petunjuk saran, boleh? Silakan. Oke, kita buka resennya di kolom chat. Nanti akan kita bacakan di akhir jika waktunya sempat, tapi kita prioritaskan yang langsung bertanya di resen gitu ya. Oke, ada Pak Agus Susanto. Selanjutnya, sekaligus 3 penanya nanti secara bergantian. Silakan Bapak Ibu untuk bisa resen. Nanti saya panggil akan sesuai dengan resennya gitu ya, urutan resennya. Oke, silakan nanti resen ya. Sekarang kita mau fokus ke Pak Agus Susanto. Halo Pak Agus. Iya, Pak. Oke, terdengar. Silakan Pak Agus untuk bisa bertanya ke Pak Arci. Monggo. Baik, terima kasih Pak Agung. Nah, ini sebenarnya saya tunggu peserta yang lain dulu ya, karena yang mau saya tanyakan itu belum belum ada ininya ya, manuskripnya gitu ya, sehingga sebenarnya saya nunggu yang lain dulu untuk bertanya. Tapi karena belum ada yang resen ya, saya saya apa melipir aja dulu gitu. Baik, terima kasih Pak. Yang pertama, jadi saya memang belum punya belum punya manuskrip, bahkan baru nyusun proposal disertasi gitu ya. Jadi belum belum ada. Meskipun saya dulu pernah bikin SLR dan sekalian saya tanyakan ya, ditolak gitu loh. Ditolaknya alasannya tidak sesuai skopnya Pak Arci. Dan kata Prof. Antuni itu, ya itu cuma alasan aja kata Rio gitu. Waduh, aduh, saya udah seneng-seneng gitu ya dari sananya. Ini cuman skupnya aja enggak sesuai. Ternyata kata Prof. Antuni apa yang di Cakrawala ya, Cakrawala Pendidikan tuh bilang, itu cuman alasan aja gitu. Waduh, boyo jangan terlalu menyakiti gitu ya. Nah, apakah betul itu Pak Arji kayak gitu ya? Itu yang pertama. Kemudian saya melihat tadi dari manuskrip yang sudah dipunyai Pak Arji dan di 5 yang dipublish tadi, em, apa teknik analisisnya beda-beda. Itu eh, perkiraan saya itu terdiri dari penelitian yang berbeda-beda juga ya. Mungkin 5 artikel, 5 penelitian gitu. Nah, karena saya sedang menulis proposal dan tentu saya ingin memperbesar peluang saya untuk diterima gitu loh. Sehingga kalau bisa satu penelitian ini bisa menjadi sebanyak mungkin, misalnya 5 atau 6 artikel yang akan kita submit ke jurnal yang terindeks Scopus gitu. Nah, apakah seperti itu memungkinkan? Apabila memungkinkan, bagaimana em, trik atau cara yang bisa saya tempuh untuk melakukan itu, Pak? Kemudian yang ketiga, salah satu kata Prof. Sugiono gitu ya, yang penelitian kuantitatif kalau ingin tembus di jurnal yang Q2 misalnya ya, meskipun saya Q3 aja ditolak, apalagi mau ke Q2 gitu ya. Tapi katanya, karena saya sedang menyusun proposal, katanya kalau mau besar peluangnya, sampelnya di atas 500. Nah, apakah itu betul? Nah, kalau tidak betul, mungkin mohon saran dari Pak Arji. Mungkin itu Pak, terima kasih untuk jawabannya. Makasih Pak Agung. Oke, Siapa? langsung saya respon, Mas Boleh Agung. langsung Mas Arci. Oke. Oke. Terima kasih Pak Agus atas pertanyaannya. Nah, ini menarik nih pertanyaan dari Pak Agus nih. Jadi yang pertama terkait dengan jawaban dari editor ya. Apakah benar kalau editor itu jawab di luar skop itu artinya sedang
menolak secara halus gitu. Kalau menurut saya ada benarnya juga Pak Agus begitu. Jadi itu tadi, kalau misalkan menolak secara halus tapi tidak memberikan catatan atau tidak memberikan rekomendasi jurnal yang spesifik, nah itu menurut saya seperti dugaan Pak Agus tadi bahwa editor sedang mencoba untuk menolak secara halus artikelnya Pak Agus begitu. Jadi kalau kalau biasanya kalau memang benar-benar hanya karena tidak sesuai scope dan aim, itu mereka akan ngasih rekomendasi jurnal secara spesifik, sebutin namanya gitu. Atau tadi lewat opsi transfer kalau misalkan mereka publisher besar akan kasih opsi transfer di 3 sampai 5 hari setelah penolakan untuk kita bisa transfer paper kita ke jurnal lain yang skopnya menurut editor itu lebih cocok gitu. Jadi kalau misalkan Bapak tidak mendapatkan itu, ya bisa jadi yang disampaikan oleh Prof tadi benar gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua berkaitan dengan saya jawab yang dari yang kedua dulu, penggunaan sampel. Nah, penggunaan sampel Pak Agus itu secara prinsip, secara statistik, terutama kalau tadi yang disebutkan oleh Prof. Sugiono kuantitatif, semakin banyak semakin rigor atau semakin meyakinkan. Kalau Pak Agus mungkin bisa cek artikel saya yang tadi, yang judulnya Faktor Analisis, itu subjeknya 1080 berapa gitu. Jadi memang apakah partisipan di atas 500 itu memperbesar kemungkinan diterima? Iya, karena secara data statistik semakin banyak data, semakin rigor. Tapi apakah itu menjadi penentu harus seperti itu? Tidak. Ya, kalau saya tidak setuju karena saya juga banyak riset yang accepted itu subjeknya hanya 300 sekian, yang kuantitatif ya ini 300 sekian, kemudian 200 sekian, kemudian ada mungkin yang 150-an sekian itu juga masih bisa accept. Jadi kalau harus di atas 500, kalau menurut saya sih tidak juga. Tapi apakah itu memperbesar kemungkinan diterima? Iya. Nah, begitu. Nah, sekarang pertanyaan yang kedua. Nah, bagaimana caranya supaya data itu bisa di-split secara benar gitu ya dan tidak sampai pada melanggar kode etik penggunaan data gitu ya. Misalkan Pak Agus misalkan punya data penelitian. Saya kasih contoh misalkan saya punya data penelitian survei tentang eh, hubungan resiliensi matematika terhadap terhadap hasil belajar ya biar gampang. Hasil belajar matematika siswa SD. Nah, riset ini mungkin yang terbayang hanya bisa jadi satu publikasi, padahal sebenarnya tidak. Ini bisa jadi dua. Riset pertama, kita bisa fokus pada studi psikometrik untuk variabel 1, resiliensi matematiknya. Jadi mungkin Bapak bisa uji CFA atau uji EVA untuk instrumen resiliensi matematikanya. Jadi satu artikel sendiri tuh. Kemudian yang kedua, artikel kedua bisa studi psikometrik CFA atau FA untuk variabel kedua, hasil belajar matematikanya. Ini simulasi ya Bapak Ibu. Gitu. Nanti artikel ketiga baru adalah artikel tentang apa namanya regresi ini gitu. Artikel tentang regresi dari resiliensi dan hasil belajar matematika. Nah, jadi dari satu riset ini, Bapak Agus bisa dapat 3 artikel. Tapi ketiga artikel ini tidak saling mempengaruhi atau tidak mengurangi esensi dari masing-masing datanya. Nah, yang salah itu kan kalau misalkan datanya mengurangi, misalkan Bapak punya data R&D, kemudian di artikel pertama Bapak hanya validitas dan kepraktisan saja. Nanti eksperimennya di artikel yang kedua. Nah, itu salah tuh. Karena secara esensi, kalau menurut Plum, R&D itu ya harus valid, praktis, dan efektif. Jadi kalau misalkan datanya di-split hanya di itu, nah itu menurut saya salah. Nah itu bukan split data yang benar kalau menurut saya.
Nah, kecuali Bapak tadi, misalkan kalau ini kan pengembangan instrumennya untuk variabel pertama dijadikan artikel sendiri, pengembangan instrumen variabel kedua jadikan sendiri, kemudian baru hubungan antara hasil statistik dari kedua data ini. Nah, itu kan memang tiga hal yang berbeda, yang mana kita tidak mengurangi esensi dari masing-masing data di artikel-artikel yang kita hasilkan. Gitu. Bisa menangkap maksud saya ya, Pak Agus? Bisa Pak, jelas Pak. Makasih. Nah, seperti itu. Jadi, mungkin Bapak bisa menggunakan cara seperti itu. Jadi nanti untuk pengembangan instrumennya jadikan satu artikel. Mungkin kan pasti variabelnya banyak kan, apalagi kalau disertasi minimal tiga lah minimal variabelnya. Nah, itu kan pasti masing-masing punya alat ukurnya nanti. Nah, itu nanti kita bisa studi psikometrik untuk uji CFA atau FA-nya, atau kalau Bapak pakai RAS juga boleh. Nah, itu jadikan satu artikel, baru yang statistik untuk hubungan ketiganya, interaksi ketiganya itu jadikan satu artikel. Nah, itu menurut saya salah satu cara untuk agar supaya data itu bisa tersplit dengan baik di beberapa artikel. Oke, mungkin itu jawaban saya untuk Pak Agus, Mas Agung. Siap. Cocok ya, Pak Agus. Semangat Ya, menulisnya. siap Pak, jelas jelas. Makasih. Oke, terima kasih Pak Agus. Oke, kita lanjut ke Bu Citra ya. Silakan Bu Citra. Wah, ini pimpinan saya ini. Halo Bu Citra. Silakan Bu. Halo Pak Agung, selamat atas ujian terbukanya ya Pak Agung. Hehehe, oke. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Di sini mungkin bukan pertanyaan ya, tapi saya minta saran sama Pak Arci nih. Eh, Masalah artikel Scopus. Jadi bulan kemarin itu saya ada ikut konferensi internasional. Dan di situ artikel saya sudah tahap revisi dan sudah satu kali revisi. Hanya sampai sekarang nggak tahu perkembangannya bagaimana. Karena info terakhir katanya jurnal tersebut lagi proses reevaluasi jurnal. Dan informasi yang saya temukan juga bahwasanya yang ikut konferensi tahun kemarin aja sampai sekarang belum publis. Nah, kalau menurut Pak Arci sendiri, bagusnya saya tarik lagi artikel, saya coba submit di artikel lain atau saya tunggu aja gitu. Karena kan ini Scopus pertama saya, jadi perdana gitu kan. Dan kalau hanya satu kali revisi, saya nggak tahu nih apakah bakal diterima atau enggak gitu kan. Saran dari sendiri bagaimana gitu. Apakah saya harus tarik aja artikel dan mencari jurnal yang lain? Karena target saya itu di semester ini harus publis gitu, Parci. Karena Scopus kan untuk dari submit ke publisnya kan nunggu waktunya lama juga ya. Solusi tercepatnya gimana sih gitu, Pak Arci? Itu aja sih, minta saran aja. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator, Pak Agung. Monggo, Mas Arci. Ya, Bu Citra, kalau saran saya sebaiknya ditarik. Karena biasanya re-evaluation itu prosesnya lumayan lama. Jadi kalau menunggu itu sudah barang pasti kayaknya tidak bisa terkejar untuk semester ini. Apalagi revisinya baru satu kali. Biasanya nanti akan ada revisi-revisi selanjutnya prosesnya. Jadi kalau misalkan Bu Citra memang ada target spesifik harus di bulan tertentu misalkan, ya sebaiknya mungkin lebih baik ditarik dan dicoba submit ke jurnal lain. Kalau saran saya sih begitu Bu Citra. Lebih aman. Karena belum tentu juga nanti hasil reevaluasinya sesuai harapan kita ya. Kalau misalkan hasil reevaluasinya ternyata terus diskon, nah itu malah lebih menyusahkan Bu Citra, nanti udah nunggu lama-lama, ternyata terus jurnalnya hasil reevaluasinya diskon. Jadi saran saya sih ditarik, kemudian kita coba submit ke jurnal lain. Begitu Bu Citra. Oke, terima kasih Pak Arci. Ya, sama-sama. Oke, Bu Citra, saya doakan cepat tembus, Bu. Amin, Pak Agung. Bantu cariin jurnalnya ya, Pak Agung. Siap, siap. Oke, lanjut ya. Kita lanjut Pak Jamaluddin. Monggo Pak Jamal. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatannya.
Kami ada dua pertanyaan. Yang pertama terkait tadi webinar yang disampaikan oleh Pak Agung. Eh, Kami sekarang ada ini sedang menulis, mungkin kira-kira sekitar 80% sudah rampung. Tapi saya menulis masih dalam versi bahasa Indonesia. Rencananya kami akan translate ke bahasa Inggris ketika sudah rampung 100%. Nah, pertanyaan saya, apakah nanti bisa kami sempurnakan itu nanti ketika kami ikut nanti di situ di webinar nanti yang pendampingan ini. Nah, itu mungkin yang pertama. Yang kedua, untuk Pak Archie, materi kita pada malam hari ini terkait dengan jurnal Scopus eh, yang biasa kami dengar ya dari teman-teman biasa, katanya jika kita ingin diterima peluang besar untuk Scopus harus harus pakai data data statistik seperti atau kuantitatif seperti itu. Padahal sementara kami sendiri kebetulan bidangnya di Islamic Studies. Eh, apa kebanyakan eh, library research begitu ya, kepustakaan misalnya. Apakah benar seperti itu Pak Arsi? Ya, ya, itu mungkin dua pertanyaan kami. Ya, terima kasih. Baik, Ya. terima kasih Pak Jamal. Mungkin pertanyaan pertama nanti lebih ke Pak Agung yang akan menjawab. Nah, kalau yang kedua, sebenarnya tidak harus Pak. Jadi, apalagi sekarang ya, banyak juga jurnal-jurnal yang sudah aware gitu terhadap riset-riset bertipe review seperti library research, scoping research, kemudian ada SLR, literatur review, meta analysis dan lain sebagainya. Pokoknya yang pakai secondary data itu sudah banyak. Nah, saran saya Pak Jamal cari jurnal nanti yang memang spesifik terbitin paper semacam itu atau yang lebih suka menerbitkan paper semacam itu. Keywordnya biasanya nama jurnalnya ada reviewnya. Misalkan kayak Review of Education, misalkan. Jurnal itu punya Wiley, dia itu justru lebih senang riset secondary data seperti itu. Jadi kalau misalkan Bapak pakai library research, sangat bisa diterbitkan di jurnal itu. Nah, kalau mungkin yang Bapak Jamal pengalaman banyak mendapatkan penolakan, mungkin karena Bapak submit di jurnal yang lebih senang punya data empirik. Karena memang ada juga jurnal yang secara karakteristik lebih senang punya data primer, menerbitkan artikel yang ada data primernya, ada data setnya, secara statistiknya, rigor, dan lain sebagainya gitu. Tapi apakah harus selalu ada analisis statistik? Tidak. Karena banyak juga jurnal yang senang dengan riset-riset kualitatif. Salah satunya, kalau Pak Jamal mau coba, itu Issues in Education kalau nggak salah, IIR. Nah, itu dari Australia, dia justru lebih senang artikel-artikel kualitatif yang bisa diterbitkan di sana. Jadi mereka nggak suka artikel yang justru apa namanya kuantitatif. Mereka lebih senang artikel-artikel yang kualitatif. Jadi nanti tinggal di anu aja Pak Jamal menurut saya dicari memang jurnal-jurnal yang eh, sering menerbitkan artikel-artikel yang tipenya seperti yang Pak Jamal tulis gitu. Kalau sekarang sedang menulis tentang library research, nanti masuk aja ke misalkan ke salah satu jurnal, kemudian search-nya itu diklik library research, kita cek apakah misalkan 2 tahun terakhir terbitan 2024, 2005, 2006 itu mereka nerbitin artikel tentang library research. Kalau misalkan ada 2 atau 3 artikel, nah artinya mereka bisa menerima artikelnya Pak Jamal tuh. Kalau ya itu secara anu ya tipe riset ya, tapi kalau apakah nanti secara substansi akan diterima atau tidak, nah itu urusan belakangan. Yang penting artinya jurnal itu mau menerima library research. Jadi artikel Pak Jamal tidak akan ditolak karena tipenya library research gitu. Seperti itu Pak Jamal kalau saran saya. Siap. Aman Pak? Baik, terima kasih Pak. Siap, siap. Kalau Mungkin nanti sedikit soal cerita pengalaman. Sedikit oh ya cerita gimana pengalaman. gimana Pak? Saya kan pernah coba-coba masuk MIT di Sinta 2. Itu Hmm. berapa bulan kemudian saya cek akun OJS-nya ternyata di reject tanpa ada keterangan. Itu Ya, mungkin masalahnya tadi Pak, tidak sesuai mungkin keinginan pengelola jurnalnya. betul, Data-data betul, 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 betul. Memang begitu. Jadi
Mungkin itu juga untuk Bapak Ibu yang lain ya, untuk sharing dari Pak Jamal ini kita bisa eh, memang itu pentingnya kita betul-betul mengecek author guidelines itu tadi. Dan itu tadi kita bisa cek juga di 3 tahun terakhir terbitannya tuh mereka lebih senang menerbitkan artikel seperti apa, apakah kuanti atau yang kuali-kuali atau yang mungkin secondary data seperti itu. Kalau iya ya berarti kita sesuaikan gitu. Kalau memang sudah jelas-jelas misalkan dia 3 tahun terakhir sama sekali nggak menerbitkan artikel review. Nah ini berarti udah tanda-tanda ini susah nih. Atau bahkan mungkin nggak mungkin artikel kita bisa diterima di situ kalau kita pakai artikel review gitu. Karena memang kayaknya dia nggak suka editornya dengan tipe riset yang sedang kita tulis gitu. Seperti itu sih Pak Jamal. Jadi memang harus kita cek-cek dan betul-betul pelajari author guidelines. Ya, makasih banyak Pak Arsi. Ya. Siap. Ya, kemudian mungkin Oke, untuk terima yang kasih. pertama, yang Gimana Pak pertanyaan pertama, Jamal? yang pertanyaan pertama Oh, mungkin Pak. Ya. siap, siap Pak Jamal. Iya, Bapak Jamal dan sekaligus menjawab Bapak Ibu semuanya. Untuk bootcamp online pendampingan dengan Mas Arci itu kita bebaskan artikelnya masih bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Kalau bahasa Indonesia malah lebih bagus dulu gitu karena kita kan lebih mudah ya mereviewnya, isinya dan lainnya. Karena kita konteksnya akan memantaskan dulu dari komponennya, isinya dan nanti teknik untuk bisa translate juga akan diberikan clue-nya oleh Mas Arci gitu ya, bagaimana bisa translate. Jadi nggak masalah mau artikelnya sudah ready dengan bahasa Inggris ataupun masih dengan bahasa Indonesia, sudah ditemplating di jurnal tujuan ataupun belum itu tidak ada masalah gitu. Dan yang paling penting memang kuotanya sangat terbatas hanya 5 peserta lagi sehingga kami juga prioritaskan yang terdahulu dan setelah itu kami tutup. Nanti insya Allah Tiglo di bulan Oktober atau September akhir mau ke SLR gitu ya. Ke pelatihannya mau SLR. Tapi kalau memang eh, sudah ada artikel, nah itu saya sarankan untuk ikut pendampingan Pak Arci karena di sini yang keren sekali. Mungkin itu menjawab pertanyaan dari Pak Jamal dan izin cukup ya Pak. Sekarang saya mungkin Bu Neti sebenarnya tadi sudah ya curhat tapi saya masih ada waktu 10 menit. Monggo Bu Neti silahkan. Terima kasih Mas Agung. Iya, izin off cam lagi. Eh, Oke. kalau ya ini lanjut lagi yang tadi ya, karena kalau seperti pertanyaan dari penanya pertama tadi yang berkaitan dengan jumlah sampel atau subjeknya sekitar 500, tapi kalau kemudian itu wilayahnya juga apakah kemudian mempengaruhi karena saya pernah juga mendengar bahwa kalau skop atau area yang menjadi target atau um, subjek itu juga ikut mempengaruhi diterima atau kemungkinan diterima atau ditolak dari artikel kita. Itu yang pertama. Apakah hanya berkaitan dengan jumlahnya atau juga lokasi atau area di mana sampel yang kita akan masukkan di artikel tersebut itu juga berpengaruh karena saya pernah juga waktu awal perdana dulu buat artikel SLR ya itu karena mungkin awal perdana belum terlalu paham metode atau desainnya. Jadi itu saya ambil skopnya itu hanya skop yang skala lokal. Apakah itu juga mempengaruhi ditolak atau diterimanya? Karena pada saat itu langsung ditolak begitu, tidak ada lagi yang berikutnya. Revisinya juga jelas bahwa apa uh, skalanya lokal itu yang saya ingat revisinya itu adalah skala lokal. Jadi uh, masih belum diterima. Itu yang pertama. Yang kedua terus yang berikutnya kalau kemudian tadi dari satu tulisan atau dari satu penelitian itu bisa beberapa artikel yang kemudian bisa dihasilkan. Apakah kalau kemudian seperti R&D itu misalnya di artikel pertama memasukkan metode kuali saja atau misalnya kuanti saja dan kemudian tadi tanpa
bukan tanpa tapi harus analisisnya itu harus disertakan. Apakah kemudian tidak berpengaruh dengan hasil akhir atau result dari artikel kita atau bentuk penelitian yang kita hasilkan, karena saya kemarin sempat berpikir untuk memilah-pilah penelitian saya itu menjadi 2 atau 3, tapi mentoknya di situ Pak, ini hasil akhirnya resultnya seperti apa dari satu artikel, kemudian artikel yang lain seperti itu Pak Arsi. Mohon maaf banyak sekali karena memang lagi buat 2 artikel sekarang yang hasil dari penelitiannya. Terima kasih. Seperti itu Mas Agung. Terima kasih Bu Neti. Monggo Mas Arci. Ya, terima kasih Mas Agung. Jadi yang pertama Bu, kalau soal kelokalan itu biasanya tergantung desain penelitiannya. Kalau riset saya misalkan kemarin etnografi gitu ya, etnomatematika itu ya nggak apa-apa lokal karena memang topik riset dan desain penelitiannya sesuai dengan kelokalannya. Justru keunggulannya di kelokalannya. Jadi kalau soal lokal dan tidak lokal itu tergantung desain penelitian. Nah, yang dimaksud tadi saya curiganya ya kalau misalkan yang biasanya di reject soal regional itu kalau misalkan begini. Datanya Ibu 100% partisipan dari Indonesia, tapi ada autor dari Malaysia di situ. Nah, itu menurut editor akan menjadi tidak rasional tuh. Buat apa ada orang Malaysia jadi autor kalau misalkan partisipannya semua dari Indonesia? Kecuali partisipannya ada dari Malaysia, ada dari Indonesia. Oke, nggak apa-apa autornya dari kedua negara itu. Contoh misalkan. Nah, itu rasional seperti itu yang mempengaruhi apakah artikelnya diterima atau tidak secara dari mana asalnya si partisipan ini. Atau misalkan jumlah autornya 12, padahal skupnya adalah di 2 sekolah misalkan. Nah, itu juga tidak rasional. Buat apa ada 12 autor? Kontribusinya apa nih buat penelitian atau artikel ini kalau misalkan skup lingkupnya hanya di 2 sekolah penelitiannya, misalkan begitu. Jadi memang rasionalisasi seperti itu yang biasanya tadi terjadi dan menjadi pertimbangan berkaitan dengan si regional asal dari partisipan itu dari mana dan skopnya sebesar apa. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya, nah, saya justru tidak setuju kalau misalkan R&D itu dipecah-pecah, Bu Neti sebenarnya. Karena menurut saya R&D itu ya satu, valid, praktis, dan efektif. Makanya saya justru tidak setuju kalau misalkan Ibu tadi artikel pertama misalkan khusus yang kualitatifnya, asumsinya misalkan yang kevalidan dan kepraktisannya misalkan yang masih pakai persentase. Nanti yang eksperimen statistik dijadikan satu artikel lagi. Nah, itu menurut saya itu tadi akan jadi kebingungan hasilnya nanti jadi kayak gimana orang ini satu kriteria akan sebenarnya valid, praktis, dan efektif itu dalam riset R&D. Makanya saya sarankan tadi jangan begitu splitnya, tapi splitnya adalah pengembangan instrumennya yang nanti dijadikan satu artikel sendiri. Pengembangan instrumen variabel 1, pengembangan instrumen variabel 2, pengembangan instrumen variabel 3 mungkin kalau ada, baru nanti R&D-nya jadikan satu artikel agar lebih utuh datanya. Karena yang tidak boleh itu kalau sampai 2 artikel tapi dia saling mempengaruhi. Misalkan Ibu di kepraktisan dan kevalidan di artikel pertama, keefektifan di artikel kedua. Kan artinya artikel pertama dan kedua itu mereka saling membutuhkan satu sama lain. Saling tidak lengkap gitu maksudnya. Nah, itu yang tidak boleh. Tapi kalau misalkan tadi pengembangan instrumen kan nggak ada hubungannya dengan hasil R&D-nya. Dia lepas gitu. Kalau misalkan hasil R&D-nya juga tidak berkaitan langsung dengan si pengembangan instrumennya. Tentu kalau dicari kaitannya ada, tapi maksudnya tidak berkaitan langsung secara statistik gitu. Sehingga yaitu yang lebih memungkinkan untuk dijadikan split data seperti itu dibandingkan kalau Ibu ini kualinya, kemudian ini kuantinya begitu. Nah, itu menurut saya justru akan mengurangi esensi dari R&D-nya itu karena R&D itu ya harus valid, praktis dan efektif. Itu kalau yang sepemahaman saya ya. Yang saya baca diplom kira-kira seperti itu. Nah, eh sehingga ya itu tadi cara-cara men-splitnya dengan cara seperti itu.
Itu mungkin Bu Neti semoga sudah menjawab ya pertanyaan-pertanyaannya. Tadi kalau nggak salah ada 2 pertanyaan yang saya tangkap dari apa yang disampaikan oleh Bu Neti. Atau ada Ya, yang belum saya jawab, makasih. Bu Neti? Itu yang sudah clear sekali, Pak Arsi, karena memang selama ini yang saya lakukan itu memang seperti tadi itu karena apa mengabaikan atau memasukkan to tanpa melakukan pengembangan instrumen. Jadi insight saya malam ini memang itu yang baru sekali, ide untuk pengembangan instrumen itu yang memungkinkan untuk bisa dibuat 2 artikel dari model R&D, karena memang yang saya lakukan selama ini ternyata tadi itu selalu ditolak karena memang datanya itu tidak tidak signifikan, maksudnya salah satunya Ya, karena ada yang kurang dari itu karena judulnya begini tapi datanya kok kurang betul. gitu, jadi makanya Betul, betul, betul. ditolak dan akhirnya ditolak juga seperti itu. Ternyata memang itu yang saya Betul. miss selama ini, tidak ada ide untuk melakukan pengembangan instrumen yang menjadi justru insight yang memang harus dilakukan kalau memang mau dilakukan pemilahan atau pengembangan dari satu penelitian R&D ini. Terima kasih sekali Pak Betul. Arsi, ini sangat Ya, insightful betul saya. ya. Satu lagi mungkin untuk mungkin juga Pak Agus ya tadi. Itu bisa SLR-nya. Jadi kan di analisis kebutuhan bab 1 itu sebenarnya kita sedang melakukan SLR kan gitu. Kita mengkaji riset-riset yang relevan, kemudian mencoba untuk mencari benang merah dari riset itu untuk dijadikan argumen di latar belakang kenapa disertasi kita tuh penting. Nah, itu sangat bisa juga hasil SLR dari bab 1 itu dijadikan sebagai satu artikel sendiri gitu. Jadi dalam satu riset itu bisa banyak artikel yang kita bisa hasilkan sebenarnya. Tergantung desain-desain penelitian kita yang kita gunakan. Ya. Mungkin itu Mas Agung jawaban saya untuk pertanyaan yang dari Bu Neti ya. Yap, terima kasih Mas Arci, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Sepertinya waktu kita juga sudah pas sehingga saya belum menambah satu pertanyaan penanya atau menambah sesi 2 gitu ya. Dan alhamdulillah mungkin kita sudah sampai sini dan banyak insight masukan dari Pak Dr. Arci tadi, sehingga harapannya nanti kalau mau yang lebih dalam lagi silakan gabung di pendampingan bersama Pak Dr. Arci. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Pokoknya tetap semangat. Setiap bulan kita adakan webinar gratis, juga ada pelatihannya. Jadi kalau ikuti saja keduanya boleh, mau ikuti salah satu boleh. Sejelasnya kita ingin berbagi ilmu, berbagi komunitas positif, dan berbagi relasi gitu ya. Jadi tentunya kita akademisi ini sangat butuh wadah-wadah seperti ini. Baik, Bapak Ibu semuanya, saya mewakili 3 Edukasi Global, ada Mas Agus dan Mas Marwan, juga mewakili dari tim trainer, yang malam ini ada Dr. Archie. Minta maaf jika dalam waktunya mungkin belum bisa panjang, dalam penyampaian mungkin ada terselip kata yang salah, saya mohon maaf. Dan terima kasih semuanya, sampai jumpa ketemu lagi. Dan saya ingatkan yang butuh sertifikat, silakan untuk konfirmasi ke Mas Agus. Terima kasih semuanya. Saya Eri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.